Hai keluarga Xiao. Selamat datang kembali di channel YouTube Bojo Xiaoyan. Namun sebelum lanjut, Bojo Xiaoyan akan mengingatkan kembali bahwa video ini full spoiler, dan jangan lupa like, komen, dan subrek ya keluargaku. Oke, tanpa banyak omong lagi kita sliding saja ceritanya. Bab 4037 sampai 4051. Menerobos keabadian. Peluang abadi. Tentara api yang perkasa berlutut dengan satu kaki dalam kehampaan seperti ini, dan tidak ada yang berdiri untuk pergi sampai waktu yang lama. Jika Anda perhatikan baik-baik, banyak orang sudah menangis. Hanya kenangan mendalam yang tak terhitung jumlahnya ketika kita berpisah. Akankah ditarik keluar dari lubuk hati? Sepertinya kamu tidak akan mendengarkan perintah terakhir, kan? Melihat tentara api yang sudah lama tidak pergi, suara permaisuri tenggelam. Kata-kata ini menyebabkan kelenjar air mata Blazing Army yang tak terhitung jumlahnya akan runtuh, tetapi beberapa ratusan ribu orang tidak memiliki suara untuk menangis. Yin misterius selalu ada, nyala api tidak akan pernah bubar. Pada saat ini, seseorang dari pasukan yang berkobar tiba-tiba berteriak dengan keras, dan kemudian lebih banyak suara keluar, dan kemudian seluruh pasukan yang berkobar mengeluarkan suara ini. Menyebar di seluruh kehampaan, semua orang di Hunting God Palace memandang dengan heran, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya berpikir itu aneh. Tidak tahu berapa lama suara perkasa itu mereda, dan permaisuri memandangi kerumunan dan menghela nafas panjang. Benar saja, perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan di dunia ini. Permaisuri bergumam dengan senyum masam. Permaisuri tidak membujuk mereka lagi, mereka tidak ingin pergi, tidak peduli apa yang dikatakan permaisuri, mereka tidak akan pernah pergi. Bagaimana mereka bisa melepaskan perasaan ini setelah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya? Saat ini, kekuatan abadi dalam tubuh Xiaoyan masih melingkar di tubuhnya. Dari mana asal kekuatan abadi ini? Xiaoyan juga sangat bingung tentang hal itu. Xiaoyan mencoba mengendalikan kekuatan abadi di tubuhnya, tetapi ternyata dia tidak bisa mengendalikannya bagaimanapun juga, itu penuh dengan keliaran. Ini sama sekali berbeda dengan kekuatan abadi yang digunakan sebelumnya. Selain liar, kekuatan abadi ini juga bisa dikatakan memiliki spiritualitas. Apakah ini kesempatan untuk menerobos keabadian Kaisar? Xiaoyan segera menyadari bahwa kekuatan keabadian yang tidak biasa ini tidak muncul tiba-tiba, tubuh dewa dipulihkan, dan avatar leluhur tiba-tiba pecah, melalui dari langkah ketiga, pada langkah keempat, semuanya muncul setelah Xiaoyan berhasil merebut Chi leluhur. Semangat dunia, roh dunia itu sendiri tidak terlihat, itu berasal dari persetujuan dunia untuk memiliki roh dunia. Untuk menerobos keabadian Kaisar, seseorang harus memiliki roh dunia. Alasan mengapa Zuchi berhenti di langkah ketiga juga karena dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak roh dunia. Saat Xiaoyan bergabung dengan jiwa Chi leluhur, energi dunia juga menyatu bersama. Xiaoyan, yang telah menembus dewa pertempuran leluhur, memiliki cukup keberuntungan untuk membuat terobosan. Tapi bagaimana Xiaoyan harus menerobos? Xiaoyan, yang tidak tahu harus berbuat apa, masih memilih untuk tidak melakukan apa-apa, dan melihat kekuatan abadi di tubuhnya yang terbang bola-balik seperti ular roh, semuanya meridian Xiaoyan atau tempat di mana tubuh fisiknya belum pulih sepenuhnya. Setelah kekuatan abadi ini berlalu, luka-lukanya benar-benar pulih tak terbayangkan, tubuh fisik Xiaoyan terus-menerus menjadi sempurna, dan 108 urat petir yang meredakan benar-benar stabil. Kekuatan fisik dewa telah dipromosikan menjadi keabadian setengah langkah, yang membuat Xiaoyan merasa gembira, seolah semuanya akan terjadi tanpa kendalinya. Dan ketika dewa sedang berlatih, ada Changhong pemecah angin di kehampaan alam Suanyin, terbang ke ujung jauh dengan desisan dan dentuman sonik. Di depannya ada bintang merah menyala, tertutup awan merah dan kabut, Changhong langsung menuju ke bintang tanpa ragu-ragu. Saat memasuki lapisan udara, Changhong menyalakan api yang mengamuk, dan saat berikutnya, hanya terdengar suara yang sangat redup. Seluruh bintang terkejut. Ledakan. Jika Anda lebih dekat, Anda dapat mendengar suara seperti ledakan di tanah, dan jika Anda lebih jauh, Anda dapat merasakan getaran keras dari tanah. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Tampaknya ada ledakan di kejauhan. Mungkinkah harta karun yang aneh telah lahir? Dan setelah tumbukan, gempa susulan berlangsung lama. Pada saat ini, di mana asap dan debu yang membumbung tinggi, ada banyak sosok yang melayang-layang, semuanya berdiri di udara, memandang ke dalam asap dan debu. Apa yang terjadi? Banyak makhluk abadi yang bertarung datang ke sini. Lihat dewa pertempuran Yuxuan terkejut, sepertinya pasti ada peristiwa besar. Setelah asap dan debu berangsur-angsur menghilang, sejumlah muncul di tanah. Lubang hitam setinggi 10 kaki, melihat ke bawah, gelap gulita, tanpa dasar.
Meteorit, sepertinya tidak ditabrak meteorit, meskipun meteorit, tidak mungkin berdampak seperti itu. Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang dikatakan Yuxuan Fighting God. Sesosok berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung, dan semua orang di sekitarnya menghormatinya. Dapat dilihat bahwa dia adalah orang terkuat di sini, dan mereka yang bertarung dengan makhluk abadi semuanya bergandengan tangan. Sebelum dia berbicara, dia tidak berani bergerak. Dewa petarung bernama Yuxuan maju selangkah. Pada saat ini, jika dia tidak mengetahui apa yang terjadi, sepertinya wajahnya agak tidak masuk akal, jadi dia akan melihat ke dalam lubang. Dia menyebarkan jiwanya tetapi lubang itu lebih dalam dari yang dia bayangkan, dan kekuatan jiwa tidak dapat menembus ke bawah. Sangat dalam, ada kekuatan yang tersisa, saya khawatir itu bukan meteorit, atau sejenis binatang. Mungkinkah binatang buas yang melihatnya? Apakah ada harta karun yang tersembunyi di kedalaman bintang ini? Dia mendesis dingin, memikirkan sesuatu, melihat Yuxuan Fighting God yang mengerutkan kening. Semua orang tidak berani menunjukkan kemarahan mereka, dan semua mata mereka tertuju padanya. Yuxuan melihat ke lubang hitam, dan hanya melambaikan jubah lengannya. Jangan menunggu untuk masuk, yang abadi di bawah gua ini pasti akan mati. Yuxuan seperti seorang kaisar, kata-katanya memiliki otoritas mutlak pada bintang ini, karena dia yang terkuat di sini. Dewa petarung bintang 2, selama ribuan tahun, dan di bawah restunya, bintang ini bernama semakin banyak keluarga dan sekte yang berlipat ganda di bintang-bintang yang memadatkan Mars, dan mereka juga diakui sebagai nenek moyang oleh bintang ini. Ya, semua orang mengepalkan tangan dan dengan hormat. Yuxuan sedikit ragu, jika dia tidak masuk dan melihat, dia tidak akan berdamai, terlepas dari tatapan banyak mata, dia akan melakukannya kehilangan muka jika dia pergi begitu saja, dan apa isinya itu juga membuat Yuxuan sangat penasaran. Segera setelah Yuxuan mengertakkan gigi, dia melangkah keluar dan bergegas menuju gua. Saat Yuxuan bergegas ke dalam lubang, ada suara gemuruh dari lubang, Yuxuan terkejut, wajahnya menjadi pucat dan dia menembak ke belakang. Suara itu menyebar, dan semua orang di sekitar merasakan darah mereka melonjak, dan seteguk darah keluar. Yuxuan mengganggu senior King Xiu, jadi ayo pergi sekarang. Pada saat ini, Yuxuan tidak peduli dengan wajah apapun, dan segera mengatupkan kedua tangannya, berubah menjadi Changhong dan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat Yuxuan ketakutan seperti ini, semua orang ketakutan, mereka berpencar dan menjarah tanpa penundaan. Segera, tidak ada orang di sekitar gua yang berani mendekati gua lagi. Lubang hitam yang muncul di Ning Mars langsung menimbulkan kegemparan, namun terdengar bahwa Yuxuan Fighting God ketakutan dan kabur, membuat lubang hitam tersebut sekitar 1000 kaki menjadi area terlarang, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Jika mereka bisa menembus ke dalam lubang hitam, mereka akan lebih terkejut lagi. Lubang hitam itu sangat lurus, mencapai bagian terdalam dari pusat bumi. Sebagian besar bintang terbuat dari besi dan batu merah, yang relatif padat dan kuat. Itu sebabnya planet ini tertutup rapat dengan gunung berapi, dan gunung berapi meletus hampir sepanjang waktu, yang membuat bintang ini terlihat seperti pemandangan yang berapi-api. Karena kepadatannya yang relatif tinggi, hanya ada sedikit ngarai di bintang ini, dan hampir tidak ada lubang yang dalam. Lagi pula, untuk mencapai kedalaman, bahkan binatang penggali pun jarang bisa mencapai kedalaman ekstrim. Karena itu, munculnya lubang yang begitu dalam pasti akan menimbulkan kegemparan di planet ini. Dan di ujung lubang hitam terdapat magma merah menyala yang berwarna merah keemasan, suhu di sini sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dipercaya, dan di inti magma ini yang juga merupakan inti bintang terdapat sosok duduk bersila. Segel bintang melintas di antara alisnya, dan sambil duduk bersila, segel bintang kedua perlahan muncul di antara alisnya. Itu bintang ketiga. Saya hanya menyerap setengah dari kekuatan masing-masing bintang. Jika saya ingin memulihkan ketiga bintang, saya khawatir saya perlu menemukan setidaknya 5 bintang. Itu jelas diserap oleh sosok yang duduk bersilang berkaki di sampingnya, dan berhenti menyerap setelah menyerap setengahnya. Dan sosok yang menyerap esensi bintang ini adalah tiruan dari dewa asli Xiaoyan. Setelah pertempuran dengan Suci, kekuatannya mengalami kemunduran, jadi Xiaoyan segera mencari bintang untuk memulihkan kekuatan tiruan dewa aslinya tanpa ragu-ragu. Selain penurunan kekuatan, ki, darah, dan umur panjang avatar dewa asli akan sangat terpengaruh, kekuatan avatar dewa asli harus dipulihkan sesegera mungkin, dan regresi kekuatan avatar dewa asli akan juga berdampak besar pada kekuatan tempur Xiaoyan. Setelah menyerap 3 bintang, avatar dewa asli telah pulih menjadi 2 bintang, karena sudah menembus bintang 3, tidak terlalu sulit untuk pulih. Selama kekuatan bintang-bintang cukup,
hanya masalah waktu sebelum avatar dewa asli memulihkan 3 bintang. Pada saat berikutnya, Xiaoyan menginjak telapak kakinya dari inti Mars yang terkondensasi, dan magma di sini segera terkena dampak dan kemudian terbalik, sosok Xiaoyan berubah menjadi pelangi dan bergegas keluar darinya. Kecepatannya sangat cepat sehingga beresonansi di lubang yang dalam, dan seluruh bintang bergetar lagi secara tidak normal, dan segera melihat sinar merah menyala membubung ke langit. Yang terkuat di sini datang untuk menemuiku. Sinar merah menyala mandek di udara, dan memadat menjadi sosok dengan rambut emas gelap dan sepasang mata emas, yang tampak seperti dewa yang turun. Yuxuan Fighting God tergantung di atas sekte tertentu. Dia adalah patriark dari sekte ini. Murid sekte yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihatnya, patriark yang ada seperti surga di mata mereka. Keringat dingin, seolah tidak berani keluar lebih banyak udara. Setelah Yuxuan mendengar suara ini seperti guntur yang menggelinding, semua murid menjadi pucat, dan Yuxuan juga terlihat jelek setelah sedikit ragu, dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju ujung. Muncul di depan Xiaoyan dengan kecepatan tercepat. Senior, aku benar-benar minta maaf. Junior ini tidak bermaksud menggangguku. Maafkan aku. Setelah Yuxuan tiba, dia berlutut di depan Xiaoyan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan berani mengangkat kepalanya. Tidak ada nafas di tubuh Yan, tapi rasa penindasan ini lebih tepat daripada nafas. Dia tahu betul bahwa orang di depannya, begitu dia ingin membunuhnya, akan mudah untuk membunuhnya. Apakah kamu memiliki peta bintang di sekitarmu? Tanya Xiaoyan. Yuxuan berkeringat deras, dia takut Xiaoyan tidak akan berbicara, tetapi ketika Xiaoyan membuka mulutnya, dia menghela nafas lega, setidaknya hidup harus baik-baik saja. Ya tapi ini peta bintang ratusan tahun yang lalu, saya tidak tahu apakah ada perubahan lain. Yuxuan segera memasang cincin di tangannya, dan sebuah gulungan yang bersinar dengan cahaya bintang muncul di tangannya, dan berdedikasi itu kepada Xiaoyan dengan hormat. Begitu Xiaoyan mengangkat tangannya, dia membuka peta bintang dan melihat 2 bintang terdekat. Peta bintang menandai lokasi bintang, tetapi tidak menjelaskan bintang mana yang lebih besar atau sumber dayanya. Han Haixing dan Han Fanxing, bintang mana yang memiliki lebih banyak sumber daya? Xiaoyan berbicara lagi. Tubuh Yuxuan sedikit gemetar ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia segera menjawab Xiaoyan. Itu tergantung pada apa yang orang tua butuhkan. Han Haixing memiliki banyak urat mineral dengan atribut langka, dan Han Fanxing memiliki sumber energi yang lebih kuat. Jika Anda ingin mengatakan mana dari 2 sumber daya bintang yang lebih melimpah, generasi muda menganggap Han Haixing lebih kuat. Yuxuan berkata perlahan. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak terus bertanya. Telapak kakinya melangkah ke dalam kehampaan, dan kekuatan besar memicu benturan. Yuxuan bahkan tidak bereaksi, dan langsung terpesona oleh benturan besar itu, dan seteguk darah menyembur keluar di tengah gelombang energi dan darah. Tapi Xiaoyan telah melewati kehampaan, berubah menjadi pelangi panjang dan tersapu dari bintang ini. Yuxuan menatap Xiaoyan yang berubah menjadi Chang Hong dan pergi, matanya sangat suram, dan sepertinya ada kebencian di matanya. Setelah mengepalkan tinjunya untuk waktu yang lama, dia mundur untuk pergi, tetapi dia tidak kembali ke sekte, tetapi juga meninggalkan Ning Huoxing, tidak tahu kemana dia pergi. Xiaoyan melihat peta bintang. Han Haixing dan Han Fanxing adalah 2 arah yang berbeda. Ketika dia terbang menuju udara, dia dengan tegas memilih Han Fanxing. Setelah Xiaoyan pergi, sosok Yuxuan perlahan muncul di kehampaan tempat para Mars mengembun, melihat ke arah yang dituju Xiaoyan dengan mata yang sedikit kental. Orang ini berhati-hati, tapi tidak baik terlalu berhati-hati. Tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya, dan dia agak aneh. Orang ini sama sekali tidak sederhana. Mungkinkah dia terlihat untuk beberapa harta? Setelah Yuxuan ragu-ragu, bahkan dengan gerakan tubuhnya, arah dia merumput juga Han Fanxing. Saat ini, tidak ada rasa takut di wajahnya, sepertinya dia hanya ingin Xiaoyan merasa seperti ini, bukan karena dia benar-benar takut pada Xiaoyan. Di antara teratai api hitam, tubuh Xiaoyan memancarkan api, dan kekuatan keabadian tidak lagi berkeliaran, tetapi melayang di hati Xiaoyan. Detak jantung Xiaoyan pada saat ini bukanlah hal yang aneh, itu adalah jantung dari Yang Maha Tinggi yang telah ditukar oleh Permaisuri untuknya, tetapi apa yang dikatakan Permaisuri Gu bukanlah hati yang sebenarnya dari Yang Maha Tinggi, tetapi jantung dari salah satu dari yang ke-9, generasi dari Yang Maha Tinggi, salah satunya tertinggal. 8 kehidupan Xiaoyan sebelumnya semuanya telah mencapai ketinggian yang berbeda, tetapi tidak semuanya telah menembus keabadian, setidaknya Xiaoyan belum melihat sisa-sisa kekuatan abadi di hati ini. Dan saya tidak tahu apakah hati ini telah mencapai keabadian di kehidupan sebelumnya.
Xiao Yan, yang telah membunuh keabadian, tahu bahwa langkah pertama keabadian Kaisar mengandung kekuatan keabadian di mana hati berada. Terobosan menuju keabadian harus dimulai dari jantung. Dan sumber kilau tempat Dantian berada tidak akan hilang karena terobosan menuju keabadian, setidaknya untuk saat ini. Dewa Emas. Pada saat ini, sinar kekuatan abadi ini tidak lagi mengalir di tubuh Xiao Yan, tetapi melayang di samping hatinya, dan sepertinya telah benar-benar tenang. Xiao Yan tertegun untuk beberapa saat, sebelumnya dia hanya memperhatikan secara diam-diam. Melihat tidak ada pergerakan sinar kekuatan abadi ini, Xiao Yan memutuskan untuk mencobanya dengan sentuhan jiwa. Saat jiwa Xiao Yan menyentuh sinar kekuatan abadi ini, dia hanya merasakan kegelapan menyelimutinya, dan kesadarannya langsung menjadi sedikit buram. Dalam kegelapan, cahaya keemasan muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut, dan segera perlahan mengangkat kepalanya. Dewa emas setinggi ribuan kaki, Xiao Yan seperti setetes air di lautan di depannya, seperti melihat semut di tanah. Tidak hanya perbedaan ukurannya, tetapi kekuatan penindas yang begitu kuat bahwa Xiao Yan tercekik dan ketakutan, membuatnya merasa sangat kecil. Saya melihat Yang Mulia Dewa Emas mengangkat telapak tangannya yang sangat besar, dan kemudian meraung ke arah Xiao Yan dengan satu jari. Xiao Yan mendapati dirinya tidak dapat bergerak pada saat ini hanya kesadarannya yang kental, tetapi ketika jari-jari emas besar datang dari langit, rasa krisis hidup dan mati ini adalah yang terkuat sejauh ini. Jari emas belum mendarat, meskipun Xiao Yan hanyalah kesadaran, dia sepertinya bisa merasakan daging dan darahnya sendiri runtuh dengan cepat, dan kesadarannya menjadi tumpul. Perasaan kematian tidak pernah sekuat ini. Mati itu seperti air yang menghilang menjadi air. Peng! Xiao Yan meledak dengan keras. Pada saat ini, Xiao Yan kehilangan semua kesadaran. Ketakutan akan kematian sebenarnya hanya sesaat, ketakutan itu menghilang, dan keinginan yang belum selesai di dalam hatinya. Namun, Xiao Yan hanya merasakan perasaan tidak sadar ini muncul sesaat, tetapi dia tidak tahu berapa banyak waktu yang sebenarnya telah berlalu. Kesadaran Xiao Yan melonjak ke udara pada saat ini, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Xiao Yan melihat sungai emas yang panjang di belakang Dewa Emas, dan terus mengalir tanpa henti. Tiba-tiba, Xiao Yan melihat kesibukannya di sungai emas yang panjang ini. Dia telah berjalan maju, tidak pernah berhenti, tidak pernah kendur. Xiao Yan melihat anak-anaknya yang sudah dewasa, mereka semua berusia ribuan tahun tanpa sadar, mengalami cerita mereka sendiri, dan istri mereka sendiri. Meskipun mereka tidak pernah mengendur, mereka semua bekerja keras untuk maju, dan ada banyak adegan yang Xiao Yan tidak bisa melihat dengan matanya sendiri. Mata Xiao Yan sedikit bergetar sampai dia melihat sosok yang dia pikirkan lagi. Dia melihat anggota tim yang tak kenal takut, King Muer, Xiao Zhan, Zhen Mi, Ziying, Nan Erming, dan Feng Feng. Di tengah dunia, dan di belakang mereka, ada tentara dunia bawah yang tak ada habisnya. Sepertinya mereka semua dipimpin oleh mereka dan menuruti perintah mereka. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan seperti itu, matanya sedikit kemerahan, tetapi sudut mulutnya semakin terangkat. Semua orang masih menjadi lebih kuat. Xiao Yan tidak tahu apakah pemandangan yang dia lihat di hadapannya itu nyata atau tidak, tetapi intuisinya memberitahu Xiao Yan bahwa semua yang dia lihat itu nyata, karena inilah yang dialami Xiao Yan. Yan sangat ingin melindungi mereka. Setelah semua layar berkedip, Xiao Yan merasakan kekuatan isap yang kuat, seolah memondensasi kembali jiwanya yang mengembara. Dia datang ke hadapan Dewa Emas lagi, masih setetes air di lautan dibandingkan dengannya. Sepertinya dia tidak pernah mati, seolah-olah tidak ada yang terjadi sekarang, tetapi jari Dewa Emas melayang di depannya, dan di atas jari itu ada sosok yang duduk bersila. Hanya saja sosok ini agak aneh, terlihat seperti tubuh manusia, tetapi ketika perlahan mengangkat kepalanya, itu adalah kucing tanpa rambut panjang, dengan kulit ungu dan telinga tegak, kelopak mata terkulai, dan kulit di tubuhnya, terlihat kendur, dan sekilas terlihat sangat aneh. Xiao Yan belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya, dan Xiao Yan tidak dapat mendeteksi fluktuasi emosi apapun di matanya, hanya ketidakpedulian yang tidak normal. Apakah menurutmu ini masih pilihan terbaik? Kucing ungu yang tampak aneh di jari emas memandang Xiao Yan dengan acuh tak acuh, dan suaranya perlahan masuk ke telinga Xiao Yan. Memilih. Xiao Yan sangat bingung ketika mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia tidak membuat pilihan. Tetapi ketika Xiao Yan berubah pikiran, dia mengerti pilihan yang dikatakan Si Mao. Pilihan yang dikatakannya bukanlah pilihan yang dibuat oleh Xiao Yan, tetapi pilihan yang dibuat oleh Yang Mulia, dan memang begitu. Ya atau tidak, waktu akan berbicara. Jawaban Xiao Yan tidak lagi ambigu seperti sebelumnya.
tetapi menjadi sangat tegas, dan semua orang, termasuk dirinya sendiri, terus-menerus membandingkan dirinya dengan atasannya. Nyatanya, melihat wajah-wajah familiar itu, Xiao Yan sekali lagi menguatkan hati Xiao Yan. Keyakinan ini sepertinya tidak hilang karena reinkarnasi. Kamu telah mengalami 9 kehidupan, dan menurutku, kamu tidak bisa naik ke ketinggian semula, apalagi, kamu ingin mencapai alam yang lebih tinggi itu. Wajah kucing menatap Xiao Yan, matanya yang berbentuk berlian menyusut goyah, dan sepertinya tidak optimis tentang Xiao Yan. Aku tidak memiliki ingatan kehidupan masa lalu, tapi aku ingin memastikan satu hal, siapa yang lebih kuat, senior atau tuan. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, menghadapi perasaan diremehkan ini, dia tidak menundukkan kepalanya, menghadap ke rasa penindasan yang kuat. Xiao Yan telah mengangkat dada dan kepalanya, ini adalah sikapnya dalam menghadapi semua kesulitan. Kucing ungu yang ditanyai pertanyaan ini tiba-tiba ragu-ragu, lalu tertawa. 2 baris gigi tajam terlihat, dan mata yang awalnya kecil menyempit menjadi celah. Kamu sangat berani. Suara yang dalam keluar dari sela-sela giginya yang tajam. Xiao Yan hanya merasa bahwa dia seperti sebelumnya lagi dalam sepersekian detik saat suara itu keluar, tubuhnya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, dan darah dagingnya runtuh. Kematian datang. Ledakan. Tetapi pada saat kesadarannya akan menghilang, wajah kucing besar muncul di depan Xiao Yan, dan dia menelannya dalam satu tegukan. Rasanya seperti sudah mati, tetapi kesadaran kembali kental di saat berikutnya. Xiao Yan terengah-engah, perasaan takut ini, tidak peduli seberapa kuat seseorang, akan takut. Kupikir kamu tidak akan takut. Kucing ungu itu mencibir dan menatap Xiao Yan yang terengah-engah, menggunakan metode ini untuk menyiksa keinginan Xiao Yan. Haha, sama seperti kucing ungu itu menertawakan Xiao Yan dengan sarkasme, Xiao Yan, yang perlahan pulih dari rasa takut tadi, juga tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku dipukuli dengan buruk di masa lalu, dan sekarang aku di sini untuk membalas dendam, senior. Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Suara Xiao Yan keluar perlahan, dan kucing berbentuk berlian kucing ungu itu mata tiba-tiba memadat, seolah tertangkap kata-kata Xiao Yan menusuk tulang punggungnya, dan dia menatap Xiao Yan dengan gigi terkatup. Kamu nak, kenapa kamu masih sangat dibenci setelah bereinkarnasi? Jadi bagaimana dengan balas dendam? Sekarang aku bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kata Zimao dengan marah. Maka kamu sebaiknya memanfaatkannya sekarang, atau kamu tidak akan memiliki banyak kesempatan. Xiao Yan menjawab tanpa rasa takut. Jam pasir penuh pasir. Kelopak mata kucing ungu tidak bisa menahan kedutan saat mendengar itu. Xiao Yan sudah memiliki mentalitas seperti ini. Jika dia bergerak lagi, sepertinya tidak akan berpengaruh. Setidaknya akan terasa membosankan. Membosankan sekali, aku akan mengalahkanmu saat kamu menjadi lebih kuat. Zimao cemberut, ketidaksenangan di wajah kucing itu masih sangat jelas. Oke, tolong beri aku keberuntungan, senior. Xiao Yan menangkupkan tinjunya langsung ke kucing ungu itu, seolah dia tidak peduli kucing ungu itu menggodanya barusan. Haha, kamu lebih menarik daripada Gu Zongsheng. Sepertinya kamu tidak memiliki ingatan tentang kehidupanmu sebelumnya, jadi aku khawatir kamu tidak tahu siapa aku. Kucing ungu itu menyeringai, tetapi ketika 2 baris giginya yang tajam terlihat, dia tidak tahu itu adalah senyuman, masih marah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, meskipun tidak ada rasa takut di matanya, dia tahu bahwa kekuatan kucing di depannya tidak terduga, yang paling penting adalah dia muncul ketika Xiao Yan menyentuh kekuatan abadi di tubuhnya. Cara tampil di tempat kejadian ini sangat aneh. Xiao Yan tidak pernah bertanya tentang identitasnya, menurutnya itu harus kira-kira sama dengan Jie, dan itu milik kehendak dunia. Aku tahu senior Jie, katanya itu milik kehendak dunia, senior juga berpikir begitu. Xiao Yan berkata ragu-ragu, ini hanya tebakannya. Kehendak dunia bisa dijelaskan seperti ini, tapi Jie tidak bisa mengalahkanku. Kucing itu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan sangat bangga. Aku tidak tahu gelar senior. Nada suara Xiao Yan masih sangat hormat, tidak peduli apakah dia senior di kehidupan sebelumnya, tapi dia adalah Xiao Yan di kehidupan ini, dia memahami rasa hormat yang mendasar. Dalam legenda, saya disebut Dewa Keabadian, dan saya disebut Nirvana sejak lama. Yang terakhir lebih mudah diingat. Saya harap Anda masih bisa mengingatnya saat kita bertemu lagi, kata kucing ungu pelan-pelan, dan masih ada sedikit pendengaran dalam nada suaranya, sangat bangga. Xiao Yan meringkuk bibirnya dibandingkan dengan Jie, tampaknya Jie lebih seperti kehendak dunia, tanpa pikiran dan perasaan duniawi dari dewa abadi di depannya.
Awalnya ingin mengatakan sesuatu, Xiao Yan terbatuk dan menahan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Untuk keberadaan seperti ini, akan lebih tepat untuk mengatakan beberapa kata yang lebih menyanjung. Dewa keabadian, jika seperti namanya, senior harus bertanggung jawab atas terobosan semua pusat kekuatan abadi. Xiao Yan berkata dengan nada yang sangat terkejut, hanya untuk melihat mulut kucing itu sedikit terangkat. Xiao Yan tahu bahwa sanjungan ini diumpankan ke mulutnya. Itu wajar. Jika kamu ingin menjadi abadi, kamu harus melewati levelku, kata Zimao dengan bangga mengikuti sanjungan Xiao Yan. Dengan cara ini, ketika setiap dewa pertempuran menerobos keabadian, maukah Anda secara pribadi memeriksa dewa abadi? Xiao Yan bertanya lagi. Zimao segera memberi tatapan kosong pada Xiao Yan, lalu bersenandung. Jika kamu ingin melihat tubuh asli dewa ini, kamu tidak dapat melakukannya dengan beberapa makhluk abadi kecil. Jika kamu bukan reinkarnasi dari Gu Zongsheng, dewa ini tidak dapat dilihat olehmu, kata Zimao dan tidak lupa untuk terus menekan Xiao Yan. Terlihat bahwa ia memiliki banyak kebencian terhadap Gu Zongsheng. Xiao Yan tersenyum, dia tahu itu di dalam hatinya, mungkin itu muncul hanya untuk mengejek Xiao Yan saat ini, dan Xiao Yan tidak memiliki keluhan dengannya, jadi masalahnya pasti ada pada Gu Zongsheng. Keduanya memiliki perseteruan, atau musuh atau teman. Tentu saja, mungkin juga Gu Zongsheng menggertaknya secara sepihak. Saat ini, yang terakhir lebih mungkin terjadi. Tapi apa yang membingungkan Xiao Yan, bagaimana mungkin kucing ungu berbulu ini menjadi keberadaan yang tak terhitung seperti kehendak dunia? Apakah Gu Zongsheng begitu kuat sehingga bahkan kehendak dunia dapat dikalahkan olehnya? Xiao Yan sangat ingin tahu tentang ini, tapi dia tidak mau membuka mulut untuk bertanya sekarang. Apa yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan dari dewa abadi ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bertemu dengan dewa legendaris, tetapi saya berharap suatu hari saya dapat melawan dewa abadi, tetapi sekarang kekuatan saya tumbuh terlalu lambat, dan saya tidak tahu bagaimana membuat diri saya berubah lebih cepat. Kuat. Junior ini juga ingin belajar seberapa kuat sarana kuat dewa abadi. Xiao Yan membujuk dan berbohong, memberi makan kentut pelangi kepada dewa abadi satu demi satu, dan yang terakhir tampak sangat senang mendengarkan tatapan Xiao Yan yang tersanjung. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan direduksi ke titik di mana kamu akan menyanjungku suatu hari nanti. Hanya satu kata, keren. Kamu membuat dewaku sangat bahagia. Jarang bahagia dalam waktu yang lama. Jika kamu menginginkan keberuntungan, maka aku akan memberimu keberuntungan. Alasan mengapa itu bahagia bukanlah seberapa baik Xiao Yan menyanjungnya, tetapi orang yang menyanjungnya adalah Xiao Yan, reinkarnasi dari Yang Mulia. Tapi di matanya, jiwa yang sama sepenuhnya menganggap Xiao Yan merawat semua makhluk hidup, itulah mengapa ia menikmati momen ini dengan sangat bahagia. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya kemasan menyelimuti dari tengah alis Dewa Emas, dan Xiao Yan langsung ditempatkan di lautan emas. Aku tidak bisa membantumu di alam, tetapi dibandingkan dengan kekuatan alam, yang kuberikan padamu adalah suasana hati ini disebut tahun. Xiao Yan tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak asing dengan nama ini, dan dia sendiri telah mengalami konsepsi artistik ini. Kontrol waktu. Xiao Yan ingat bahwa ketika dia dikendalikan oleh Suci dengan waktu, tampaknya ada regresi waktu yang luar biasa. Dia memang terkejut saat itu. Xiao Yan tidak tahu kekuatan apa yang dia butuhkan untuk mengendalikan waktu. Saya memberikannya kepada seseorang, dan itu diubah oleh jiwa dari kehidupan Anda sebelumnya. Saya melihat bahwa dia menarik, jadi saya memberikannya kepadanya. Dewa Abadi berkata. Xiao Yan mengerutkan bibirnya, bertanya-tanya apakah dia sudah lama menjadi dewa, dan menarik untuk dilihat semua orang. Tapi Xiao Yan tetap tidak mengatakannya, karena dia merasakan kekuatan waktu. Xiao Yan sangat menyadari kekuatannya. Tidak terbayangkan dalam pertempuran mematikan yang dapat membuat waktu mundur satu napas. Tetapi ketika Zuci dilemparkan padanya, waktu mundur 5 napas. 5 napas, bahkan situasi putus asa dapat mengubah situasi pertempuran segera. Jam pasir muncul di depan Xiao Yan, tetapi jam pasir ini sangat aneh, tidak diisi pasir di satu ujung dan kosong di ujung lainnya, tetapi keduanya sisi penuh dengan pasir. Jam pasir diisi dengan pasir. Xiao Yan melihat jam pasir di depannya dengan mata termenung. Ini adalah pertanyaan ujian yang diberikan kepadanya oleh Dewa Keabadian. Apakah dia bisa memahami cara waktu tergantung pada dirinya sendiri umur panjang yang bisa dirasakan. Pasir adalah waktu, dan pasir mengisi jam pasir. Apa artinya ini, sehingga tidak ada fungsi pencatat waktu? Tidak berhasil, Xiao Yan terus berpikir,
seolah-olah dia merasa akan menyentuhnya ketika dia memikirkannya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya, kepalanya, matanya penuh keraguan dan pikiran, dan dia bergumam. Mungkinkah jam pasir berarti, tidak ada waktu? Seni waktu. Bukankah waktu itu ada? Menatap jam pasir emas yang dipenuhi pasir di depannya, jika jam pasir tersebut melambangkan waktu dan tahun, jam pasir tanpa berlalunya waktu kehilangan fungsi menghitung waktu. Xiao Yan mengulurkan tangannya, melewati jam pasir, dan mengambil segenggam pasir, dan semakin keras Xiao Yan menggunakan kelima jarinya, semakin banyak pasir mengalir dari celah di antara jari-jarinya. Selama tahun-tahun abadi, semuanya seperti biasa dan tidak pernah berubah. Apakah itu Anda atau Yang Mulia? Keberadaan dan kepunahan tidak bisa dihindari. Dewa abadi berbicara perlahan, dan Xiao Yan masih melihat jam pasir dengan tatapan bingung di wajahnya, mata pada levelnya saat ini, dia tidak pernah memperhatikan waktu. Semua pikiran Xiao Yan tertuju pada kultivasi, dan sekarang dia telah mencapai alam leluhur Dewa Perang, meskipun masih ada batas umur, selama dia tidak menghabiskan umurnya, dia akan memiliki umur setidaknya 1 tahun, juta tahun, jadi hampir tidak perlu khawatir tentang masalah umur. Tentu saja, ini hanya untuk mereka yang dapat terus menerobos kekuatan, dan tidak kurang dari Dewa Perang berusia jutaan tahun, mereka tidak dapat menembus keabadian, dan umur mereka pada akhirnya akan berakhir, dan mereka tidak dapat melarikan diri, bencana reinkarnasi. Oleh karena itu, mereka yang berada di puncak Dewa Pertarungan Bintang 9 bahkan lebih tergila-gila pada kultivasi, dan pengejaran keabadian mereka telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, terutama mereka yang umur panjangnya dekat, mereka akan berjuang demi semangat dunia dengan segala cara. Tetapi semangat dunia tidak dapat diperoleh melalui persaingan. Jika seseorang ingin menerobos keabadian dan ditulis ke dalam balada abadi, yang dibutuhkan adalah persetujuan dunia. Pada titik ini, kerja keras tidak lagi menjadi masalah. Kalau begitu, apakah waktu dapat dibalik atau tidak dapat diubah? Xiao Yan tidak dapat memahami artinya, jam pasir yang dipenuhi pasir menyangkal keberadaan waktu. Itu tergantung pada usia siapa itu. Dewa keabadian menjawab Xiao Yan. Bukankah sungai panjang berisi semua makhluk hidup? Xiao Yan bahkan lebih bingung. Tentu saja, itu hanya ada jika ada semua makhluk hidup. Bagaimana bisa ada sungai panjang tanpa kehidupan? Sungai panjang hanyalah angka yang mencatat ribuan makhluk hidup di dalamnya. Dewa abadi terus menjawab, dan melanjutkan untuk Xiao Yan mengajukan pertanyaan tidak mengganggu saya. Meski begitu, bagaimana kita bisa berbicara tentang seni membalikkan waktu? Xiao Yan mengerutkan kening. Jika dia hanya mengatakannya dengan kata-kata kosong, dia mungkin memiliki sikap skeptis. Namun, Zuchi memang menggunakan seni ini sebagai target, itu adalah dalam tahun retrograde. Siapa yang memberitahumu bahwa seni waktu adalah membalikkan waktu? Dewa abadi juga menunjukkan ekspresi bingung. Zuchi telah melakukan teknik ini padaku, dan dia telah mengalaminya dengan suara rendah, kata Xiao Yan dengan serius. Haha, itu benar-benar memalukan. Tapi itu hanya cara untuk membentuk kembali ingatan. Pikirkan baik-baik, jika dia menggunakan seni waktu, mengapa hanya kamu yang membentuk kembali gerakannya? Kata Dewa Abadi, aku tidak menemukannya, sepertinya dia memang satu-satunya saat itu, seolah-olah waktu telah berjalan mundur, mengulangi semua tindakan sebelumnya. Dan ini memberi Xiao Yan perasaan mundur ke masa lalu. Jika itu adalah seni waktu yang sebenarnya, itu adalah seluruh sungai panjang yang mundur. Membiarkan sungai besar yang panjang ini mengalir mundur, hal-hal seperti itu menakutkan hanya dengan memikirkannya. Xiao Yan berpikir dalam hatinya, dan benar-benar digertak olehnya leluhur pada saat itu tiba. Lalu teknik ini diajarkan olehmu? Xiao Yan bertanya lagi, apakah itu yang memberikan ejekan atau itu? Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Ya, aku juga mempelajarinya dari orang lain. Nama asli dari skill bertarung ini adalah Soul Mixing Technique, tapi kupikir namanya agak konyol, jadi aku mengubahnya. Dewa keabadian berkata dengan serius, Xiao Yan benar-benar berdiri untuk nenek moyangnya. Qi merasa sedih karena dewa telah ditipu. Sudut mata Xiao Yan berkedut ketika dia mendengar ini, dia pikir itu semacam teknik yang kuat, tetapi hanya mengatakannya seperti ini sepertinya langsung menurunkan tingkat keterampilan bertarung. Melihat ekspresi immortal yang sedikit jijik dari Xiao Yan, sudut mulut Dewa Immortal perlahan terangkat, seolah-olah dia sengaja menggoda Xiao Yan. Apakah kamu ingin mempelajari seni waktu nyata? Tanya Dewa Abadi. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihatnya segera setelah mendengar ini. Apa seni waktu nyata? Xiao Yan bingung. Membalikkan tahun. Dewa Abadi berkata dengan serius.
Xiao Yan menunjuk ke jam pasir yang berisi pasir, dan berkata, karena tidak ada waktu, bagaimana kita bisa membalikannya? Jika Anda membalikkan tekniknya, perubahan yang terjadi setelah pembalikan semuanya akan memengaruhi Anda, tidak peduli apakah itu baik atau buruk. Dewa Keabadian menjawab, dan mata Xiao Yan berbinar saat mendengar ini. Kemudian seni waktu, berapa banyak yang bisa dibalik? Xiao Yan mau tidak mau bertanya, ketika dia pergi ke Huayu untuk menyelamatkan Yun Yun, Xiao Yan menemukan bahwa waktunya salah, tetapi dia tidak tahu apakah dia pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu. Menurut Dewa Keabadian, Yang Mulia harus menggunakan kekuatannya untuk membalikkan tahun, mengirim Xiao Yan ke masa lalu, dan kemudian berubah. Tapi Xiao Yan tidak menderita apa yang disebut serangan balik dari baik atau buruk, tentu saja, mungkin efeknya diberikan kepada Castor, yaitu yang terhormat. Selama kamu tidak takut, kamu bisa kembali kapan saja setelah kamu lahir, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kamu mungkin tidak tahu bagaimana kamu akan mati ketika kamu menjadi terlalu besar. Kata yang abadi Tuhan setelah mengatakan ini, Xiao Yan mengerti rasa hormat di atas adalah bagaimana melakukannya. Mengingat lingkungan umum, tetapi setelah tiba di sini, Xiao Yan menjadi semakin curiga dengan spekulasinya. Senior, pencipta teknik ini adalah Master. Xiao Yan bertanya ragu-ragu, sepertinya dia tidak tahu bahwa Master telah membiarkan Xiao Yan mengalami seni waktu. Ketika Dewa Keabadian mendengar kata-kata itu, wajah kucing itu membeku. Apakah kamu memiliki kenangan kehidupan lampau? Dewa Abadi bertanya dengan curiga. Tidak, kalau begitu, aku adalah pencipta teknik ini. Keraguan Dewa Abadi membuat Xiao Yan tercengang. Dewa Keabadian baru saja memberikan ikan kepada manusia. Xiao Yan mengepalkan tinjunya, dan sedang menunggu Dewa Keabadian untuk memberikan teknik ini kepadanya. Dewa Keabadian mengangkat kelopak matanya sedikit, dan melihat jam pasir di depan Xiao Yan langsung berubah menjadi cahaya keemasan, yang jatuh ke tengah alis Xiao Yan. Segera, Xiao Yan merasakan telapak tangannya terbakar panas. Dia mengangkat tangannya dan melihat jejak seperti jam pasir perlahan muncul di telapak tangan Anda. Perasaan panas itu seperti branding. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika teknik ini melebihi jangkauan yang dapat Anda tanggung dan terjadi kesalahan yang tidak dapat diubah, tidak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi pada saat itu, karena, apapun bisa terjadi lagi. Dewa Abadi mengingatkan Xiao Yan mengangguk, dia secara alami memahami pro dan kontra. Meskipun tidak ada kebutuhan khusus untuk saat ini, tetapi memiliki keterampilan yang menantang surga dapat menghindari kebutuhan yang tidak terduga. Belum lagi fakta bahwa ada begitu banyak keterampilan yang tidak membuatnya kewalahan, Xiao Yan tidak akan sopan jika dia mengirim mereka ke mulutnya. Senior, aku juga ingin mempelajari teknik pencampuran jiwa itu. Xiao Yan segera mengepalkan tinjunya lagi dan menatap Dewa Keabadian. Teknik ini membutuhkan kekuatan dari sumber aslinya. Energi emasku cukup bagimu untuk menggunakannya 5 kali, dan itu dapat dibalik menjadi 5 napas waktu. Kehendak abadi. Setelah mendapatkan dewa campuran, Xiao Yan dapat memastikan bahwa Zuci adalah orang yang menggunakan teknik ini untuk menghadapinya saat itu, dan seperti yang diharapkan, Dewa Keabadian juga menganugerahkan energi emas pada Zuci. Apa yang dipikirkan Xiao Yan lagi adalah, saya khawatir Dewa Abadi di depannya tidak hanya mengajari mereka, tetapi berbicara tentang karakternya, selama dia bisa mengatakan sesuatu yang baik, dan siapapun yang bisa menyanjungnya, seharusnya tidak sulit, untuk mendapatkan teknik pencampuran jiwa darinya. Namun, dibandingkan dengan teknik pencampuran jiwa, energi emas dari kekuatan asli ini lebih langka, setidaknya kekuatan semacam ini sangat langka, mirip dengan kekuatan yang dimiliki oleh sumber dunia seperti Heart of Flame. Dan sepertinya Dewa Abadi di depannya dapat memberikannya sesuka hati, jadi itu pasti memiliki kekuatan asli yang luar biasa agung. Bisakah aku menembus keabadian sekarang? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Dewa Keabadian setelah menangkupkan tinjunya sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kekuatan asli keabadian telah diperoleh, dan Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi abadi, tetapi untuk benar-benar mencapai keabadian, tidak cukup memiliki kekuatan keabadian, Anda juga harus memiliki kehendak keabadian. Dewa Keabadian menjawab, Xiao Yan bingung saat mendengar kata warna. Kehendak keabadian. Apa kehendak keabadian? Kata-kata Xiao Yan terdengar agak bodoh, tetapi sebenarnya dia hanya ingin Dewa Keabadian merasa seperti itu. Xiao Yan hanya ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Xiao Yan tidak lagi memikirkan metodenya. Itu saja, aku juga bosan, aku masih berharap kamu bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin, dan kemudian akan lebih menyenangkan untuk dihajar.
Terlalu membosankan untuk mati dengan keadaan darurat seperti sekarang. Dewa Abadi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan jubah lengannya. Ini adalah ciptaan kedua yang diberikan kepadamu. Apakah kamu dapat memahaminya atau tidak tergantung pada pemahamanmu sendiri, tetapi jika kamu bahkan tidak dapat memahami ini, maka aku akan mengambil kembali seni waktu yang aku berikan padamu. Xiao telinga Yan masih berdenging ketika Dewa Abadi berbicara, kekosongan asli di sekitarnya langsung menjadi lebih cerah, dan langit muncul, dan di atas langit ada 3 bintang besar, yang memancarkan suhu panas yang tak tertandingi ketika mereka saling memantulkan. Ini telah berjalan dengan stabil selama bertahun-tahun, sebanding dengan artefak pengejaran buku versi lama, dan kutu buku tua menggunakannya untuk mengubah sumbernya, Huan Yuan. Saat Anda menundukkan kepala, Anda akan melihat gurun terkubur. Di pergelangan kaki dalam kegelapan, di bawah panas yang ekstrim, suhu tiba-tiba turun, dan tubuh Xiao Yan diselimuti embun beku. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya bukan lagi dewa pertempuran leluhur yang kuat, seolah-olah dia telah menjadi manusia yang bahkan tidak memiliki kekuatan apapun saat ini. Air di tubuh Xiao Yan menguap dalam sekejap, dan saat kegelapan menyelimutinya, suhu turun drastis lagi, langsung membekukan Xiao Yan, membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Rasa panik kematian datang lagi di bawah perasaan ini, bahkan dewa tidak bisa tenang, dan setelah kehilangan semua kekuatan, tampaknya bahkan hukum alam dapat dengan mudah kehilangan nyawanya setelah menjadi manusia. Matanya jatuh ke dalam kegelapan, dan kesadarannya sepertinya menghilang, tetapi saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dan ada lautan luas di depannya, dan dia berada di lautan ini saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan menutup panca inderanya erat-erat, merasa seolah-olah paru-parunya akan meledak, dan sosoknya terus jatuh. Xiao Yan mencoba berenang ke permukaan air, tetapi tidak peduli seberapa keras Xiao Yan mencoba, dia tidak bisa menghentikannya untuk melanjutkan. Mata Xiao Yan memerah. 10 menit telah berlalu saat ini, dan dia sudah mencapai batas manusia. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya, dan sejumlah besar air laut mengalir ke paru-paru Xiao Yan dalam sekejap instan. Setelah hanya tersedak beberapa teguk air laut, Xiao Yan kehilangan kesadaran. Perasaan tidak sadar ini menyebabkan kepanikan yang luar biasa. 1 detik sebelum dia kehilangannya hanya dalam waktu singkat, Xiao Yan mati 2 kali dengan cara yang berbeda. Tapi Xiao Yan masih belum bisa beradaptasi dengan perasaan mengerikan ini, dan seluruh proses mencapai situasi putus asa, dan tidak ada jalan keluar, jadi dia hanya bisa melihat dirinya sendiri mati. Hal yang paling membuat putus asa adalah ketika menghadapi kematian, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Ketika Xiao Yan sadar kembali, ada perasaan dingin di dadanya, dan ada semburan suara pertempuran dari sekelilingnya. Ketika dia melihat ke bawah ke dadanya, jantungnya sudah ditusuk oleh ribuan anak panah. Pada saat kematian, Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya bergetar lagi. Pemandangan di depannya menjadi semakin kabur, sampai Xiao Yan merasa tubuhnya terbang, membalik 180 derajat. Di udara akhirnya, mayat tanpa kepala yang menyemburkan darah muncul di depan matanya. Xiao Yan melihat mayat itu. Dia hanya mengerti bahwa bukan dia yang terbang, melainkan kepala yang terpenggal yang terbang. Pengalaman kematian tidak berakhir di situ. Saat dia membuka matanya, dia langsung ditelan oleh mulut jurang yang besar, dia mati lagi, dan kehancuran pikiran yang luar biasa. Tetapi bahkan dalam menghadapi kehancuran seperti itu, keinginan Xiao Yan tetap teguh, karena Xiao Yan merasakan kematian, dan jika dia ingin menjadi abadi, dia harus terlebih dahulu memahami apa itu kematian, dan arti antara hidup dan mati. Tidak semua makhluk hidup dapat hidup selamanya, dan ada sejumlah besar pembudidaya, tetapi manusia yang hidup selama 100 tahun juga ada dewa abadi di atas, dan kaisar di bawah. Keberadaan keduanya memiliki arti tersendiri, dan manusia tidak akan bersedih karena hanya memiliki satu kehidupan, karena dewa dapat merasakan kesedihan dan kesepian yang terkandung di tahun-tahun tanpa akhir. Sosok di kedalaman ingatan, dunia yang hampir terlupakan, sepertinya mengingatkan Xiao Yan akan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada ibu dalam ingatannya, tapi ada ayah yang selalu membuatnya merasa nyaman saat tersenyum. Pada titik terendah, hanya ada satu orang yang akan berdiri di belakangnya terlepas dari segalanya. Itu adalah kekerabatan Xiao Yan, dan satu-satunya kekerabatan. Ketika ingatan yang telah terkubur selama ribuan tahun terungkap kembali, kelupaan yang pernah ditentukan tampaknya menjadi lebih dalam. Bukan hanya seorang ayah, tetapi juga banyak teman dan pasangan. Tidak semua orang bisa hidup selamanya. Mereka akan memiliki takdir dan batasannya sendiri.
Yang terpenting adalah bisa menyelesaikan hidup mereka tanpa meninggalkan apapun penyesalan. Setelah meninggal untuk ke-100 kalinya, gambaran Xiaoyan berubah. Dia berubah menjadi anak berusia 5 tahun, dan beberapa kenangan tentang Mohu muncul di benaknya. Ayahnya hidup dengan menggembalakan hewan, dan ibunya bertanggung jawab atas persalinan. Keluarga itu tidak kaya atau miskin, ada daging untuk dimakan dan nasi untuk dimakan, dan saya tidak pernah lapar sejak ingatan. Xiaoyan tumbuh dewasa, mewarisi penggembalaan ayahnya, dan kemudian bertemu wanita tercinta, menikah dan membesarkan anak, dan mati. Ini adalah kehidupan fana, meski singkat dan biasa, setidaknya tidak menyedihkan. Mereka yang mencintaimu masih bisa mengingatnya. Pada akhirnya, ketika orang terakhir yang mengingatmu mati, itu akan benar-benar hilang. 100 tahun seperti kilatan cahaya, meski singkat, nampaknya lebih nyata dari Tuhan, lebih seperti hidup. Sama seperti kematian, Xiaoyan telah hidup selama ratusan generasi. Dia telah menjadi kaisar fana dan pengungsi yang malang. Dia telah merasakan semua penderitaan dan cita rasa hidup. Bunyi dari awal sampai akhir. Apa itu Tuhan? Apa itu manusia? Apa arti hidup? Pikiran Xiaoyan terus-menerus tercerahkan dalam reinkarnasi kehidupan demi kehidupan ini, mengalami kelahiran dan akhir kehidupan, merasakan kemuliaan supremasi kekuasaan kaisar dan markis, dan juga mengalami kemiskinan hidup dengan segenap kekuatannya hanya untuk bisa makan sekali. Penderitaan di dunia, pasang surut, semuanya ada di hati Xiaoyan. Merasakan semua ini, Xiaoyan menunjukkan senyum pahit di sudut mulutnya sebagai dewa alam leluhur, meskipun ia belum menembus keabadian, bahkan dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan sudah bisa menjadi pencipta sebagian besar bintang. Dia sudah sepenuhnya mampu menciptakan bintangnya sendiri, dan bahkan selama Xiaoyan bersedia meluangkan waktu, dia bahkan dapat membuat galaksi, atau bahkan ruang yang lebih luas dari benua Doudi. Ini adalah kemampuan yang dimiliki Xiaoyan sekarang. Xiaoyan sepertinya melihat ke atas sepanjang waktu tanpa sadar, dia sudah lama tidak menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Ternyata, aku telah datang sejauh ini tanpa menyadarinya. Xiaoyan menghela nafas, dia selalu merasa bahwa dia tidak cukup kuat, karena selalu ada musuh yang lebih kuat darinya, dan mereka terus muncul, jadi Xiaoyan harus melakukannya, untuk terus bergerak maju. Hanya dia sendiri yang tahu perasaan ini, dia telah berlatih sejauh ini, melihat ke belakang, sepertinya dia memiliki mimpi yang sangat panjang. Sepertinya saya baru kemarin jauh dari pemuda yang terbaring di bukit belakang rumah Xiao di kota hutan, masih melankolis karena hilangnya semangat juang yang tak bisa dijelaskan. Tapi, sang ayah telah bereinkarnasi, dan setiap wajah yang dikenalnya telah menghilang. Ayah, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua. Mata Xiaoyan memerah, dan dua baris air mata mengalir di pipinya. Dia benar-benar datang ke hari ini, semakin jauh dia berjalan, semakin kuat kekuatannya, tapi, dia menjadi semakin kesepian. Dia abadi, tapi waktu berlalu, dan sungai panjang waktu akan mengambil segalanya. Seumur hidup hanyalah sebutir pasir yang mengapung di sungai yang panjang. Ketika menghilang, air menghilang ke dalam air tanpa meninggalkan jejak apapun. Jika mereka menjadi abadi, mereka akan memiliki umur yang hampir tak ada habisnya. Selama dunia sensi berdiri tegak, setiap orang kuat yang abadi akan ditulis ke dalam lagu keabadian. Inilah kehidupan yang kekal. Tapi Xiaoyan takut, karena antara kematian dan kelahiran kembali, Xiaoyan hidup di dunia yang berbeda dibandingkan dengan kematian. Berpisah dan melupakan adalah hal yang paling menakutkan di dunia ini. Jauh di lubuk hati Xiaoyan, dia tidak ingin menjadi abadi, dan bahkan sekarang, dia sepertinya berhenti sejenak, dengan serius menemani teman dan kekasihnya untuk jarak tertentu. Apa gunanya hidup yang kekal? Di belakang para dewa ada kesepian yang tak ada habisnya. Inilah yang aku mengerti. Apakah ini abadi? Gumam Xiaoyan, dengan kesedihan di matanya, mengambang di sungai panjang waktu, akan lebih baik menghilang di sungai panjang setelah beberapa saat cemerlang. Dalam 100 kehidupan ini, setiap kehidupan tidak rela ketika hidup berakhir. Semua orang akan pergi dengan harapan dan menghilang selamanya. Ini mungkin tampak tidak rela dan menyedihkan bagi manusia, karena mereka belum mengalami kesepian yang ditimbulkan oleh waktu yang lama di mata para dewa. Penyesalan adalah arti sebenarnya dari kebahagiaan. Apa arti hidup yang sebenarnya? Dengan pemikiran di benak Xiaoyan, segala sesuatu di sekitarnya berubah dengan cepat. Pada saat ini, ada suara keras dari orang-orang yang mengalir di sekitarnya. Berdiri di pasar, Xiaoyan melihat hal-hal yang akrab di sekitarnya dengan sedikit senyum di wajahnya. Aliran orang yang tak ada habisnya melewati Xiaoyan, menatapnya berdiri tak bergerak di tengah kerumunan, semuanya memberi Xiaoyan mata aneh.
Xiao Yan menoleh ke samping, dan ada nomor rumah tidak jauh dari situ, dengan kata Xiao Mansion tertulis di atasnya dengan mengesankan. Di sini, adalah kota Utan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di luar rumah Xiao, dia tidak masuk, dia hanya berdiri di luar rumah Xiao dan melihat ke atas. Saat ini ada laki-laki dan perempuan, anak laki-laki itu memiliki wajah yang cantik, pakaian bersih dan dua helai rambut berkibar. Di sekitar pelipisnya, gadis itu mengenakan kerudung yang sederhana dan elegan, dengan kepingan perak berkilauan di sudut matanya. Dia berlari keluar dari rumah Xiao sambil memegang tangan bocah itu, matanya melengkung menjadi bulan sabit, keduanya tampak seperti bulan sabit. Sangat bahagia. Mereka berlari keluar dari rumah Xiao, berlari menuju gunung belakang, dan dengan cepat menghilang ke lautan manusia tanpa jejak. Ini semua dari ingatan Xiao Yan, betapa dia merindukan pertumbuhan, dan sekarang dia tampaknya telah mencapainya. Hingga saat ini, Xiao Yan terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang dia inginkan? Dalam umur panjang ini, semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak kita kehilangan. Dalam waktu yang sangat lama ini, tidak ada yang bisa mengubah cerita yang sudah ada. Semua orang akan sampai pada akhirnya. Ini adalah akhir cerita yang terbaik. Ayah adalah kakak tertua dan kakak kedua juga. Nalan Yanran, Ya Fei. Sosok yang hampir terlupakan muncul di benak Xiao Yan, teman lama itu tetap sama. Terlalu banyak kenangan, sepertinya aku benar-benar telah melupakan banyak sebelum aku menyadarinya. Xiao Yan tersenyum kecut. Kenangan berkecamuk, hanya hati yang sedikit kesemutan. Kakak, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Tepat ketika Xiao Yan melihat sekeliling dan jatuh ke dalam kenangan panjang, tiba-tiba di depannya, seorang anak berusia 5 atau 6 tahun muncul di kedua pipinya merah jambu, dan tubuhnya yang kecil berdaging, mulutnya masih penuh air mata menjilat manisan hao. Dia menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan tertegun sejenak, memperhatikan anak itu berjongkok, mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala tebal anak itu, dengan senyuman di wajahnya. Kakak, kangen rumah. Lalu mengapa kakak tidak pulang? Anak itu bingung, matanya penuh kepolosan. Aku berencana untuk kembali dan melihat-lihat. Xiao Yan tersenyum, anak itu mengangguk dengan patuh, dan suara panggilan lembut datang dari tidak jauh. Cier, kembalilah dengan cepat. Seorang wanita sedikit marah ketika dia berbicara, tetapi ketika dia mendekati anak itu, wajahnya masih menunjukkan ekspresi lembut. Dia memandang Xiao Yan yang tersenyum dengan aneh, dan mengambil anak itu, dan pergi. Berjalan dan mengetuk kepala anak-anak. Ibu menyuruhku untuk tidak berbicara sembarangan dengan orang asing. Cier tidak patuh, jadi ibu tidak akan membelikan manisan hao untukmu. Tangan kecil bocah Roududu menyentuh kepala yang dipukul ibunya, mengangguk patuh, dan menjawab. Xiao Yan tersenyum sangat manis, dia melihat segala sesuatu di sekitarnya, damai dan tenang, hidup ada dengan caranya sendiri. Di dunia sensi, ada banyak sekali bintang seperti ini, dan ada banyak keluarga biasa seperti ini. Apa itu Tuhan? Apa yang fana? Apakah arti sebenarnya dari kultivasi masih untuk melindungi? Hanya saja tidak lagi hanya untuk melindungi kerabat dan pasanganmu, tetapi untuk melindungi lebih banyak makhluk biasa. Menjadi kuat juga memiliki tujuan, dan yang paling kuat memahami arti sebenarnya dari melindungi. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan nafas kuno bergoyang dari tubuhnya, ada cahaya keemasan di matanya, dan kekuatan abadi yang berada di depan hatinya meleleh ke dalam hatinya. Menjaga adalah kehendak abadiku, Kaisar Abadi. Detak jantung Xiao Yan, dengan penggabungan kekuatan abadi ini, seluruh hati berubah menjadi emas. Pada saat yang sama, kekuatan abadi di sekitarnya melonjak dari kehampaan dan mengalir ke dalam hati Xiao Yan. Duduk bersila, jubah Xiao Yan tidak berangin dan otomatis, rasa keagungan terpancar dari tubuhnya, dan momentumnya berubah drastis, sepertinya satu pandangan di mata itu bisa melihat akhir zaman. Keabadian Kaisar, tiba seperti yang dijanjikan. Pada saat yang sama, Xiao Yan merasakan udara dunia yang awalnya ilusi baginya, meskipun permaisuri dan permaisuri telah membicarakannya dan banyak mendengar, dia tidak pernah merasakan keberadaan udara dunia. Pada saat menerobos keabadian Kaisar, Xiao Yan akhirnya merasakan keberadaan Ki dunia, dan keberadaan ini tidak dalam substansi, seperti kekuatan keabadian dan asal Ki dapat ditampilkan dengan jelas. Sebaliknya, roh dunia terintegrasi ke dalam kehendak Xiao Yan, dan jiwa dapat dengan jelas merasakan keberadaan roh dunia. Keabadian Kaisar yang selalu membuat penasaran Xiao Yan juga mengungkap tabir aslinya saat ini. Meskipun Xiao Yan memiliki klon abadi, dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi abadi. Xiao Yan tidak dapat memahami keabadian. Avatar abadi ada di tangan Xiao Yan,
dan itu lebih merupakan boneka untuk membantunya bertarung sebelum dia benar-benar memahami kehendak keabadian. Avatar abadi tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Sebagian besar pertempuran dilakukan dengan kekuatan yang lebih abadi, dan penggunaan kekuatan abadi mungkin bukan yang diketahui Xiao Yan sebelumnya. Kekuatan keabadian berbeda dengan ki asal. Kekuatan semacam ini mengandung aturan langit dan bumi, jadi sangat kuat. Merasakan kekuatan keabadian di dalam hati, meskipun saya menggunakan kekuatan keabadian sebelumnya, itu semua dilakukan oleh klon, kekuatannya masih sama penuh dengan rasa ketidaktahuan, hanya setelah dewa memilikinya dia dapat merasakan kekuatan untuk menjadi dirinya sendiri. Ternyata terobosan abadi membutuhkan semangat dunia. Xiao Yan berpikir dalam hatinya, ki asal dapat diperoleh dengan memperjuangkannya atau dengan memenangkan kekayaan langit dan bumi. Ki dunia ini adalah ilusi, dan dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Mengenai masalah kultivasi, Xiao Yan harus meminta nasihat permaisuri. Namun, Xiao Yan tidak terburu-buru, dan melihat ke Hunting God Palace terlebih dahulu, tetapi tubuh Xiao Yan tidak bergerak, tetapi mata avatar Zuchi di sampingnya tampak megah. Melihat Zuchi, yang tampaknya tidak dalam kondisi serius, semua orang di Hunting God Palace mendapatkan kembali vitalitas mereka dalam sekejap, dan mereka semua memandang Zuchi yang tergantung di kehampaan memancarkan aura heroik dengan mata berbeda. Di mana Yuan Wei? Xiao Yan tidak berbicara omong kosong, permusuhan adalah permusuhan, sebab dan akibat harus berakhir. Di antara kerumunan di Istana Dewa Berburu, sosok Yuan Wei terbang keluar, dan datang ke Zuchi, menggenggam kedua tangannya. Menghadapi rasa hormat Yuan Wei, mata Xiao Yan acuh tak acuh, karena Yuan Wei belum tahu bahwa dia bukan lagi Zuchi, melainkan tiruan dari Xiao Yan. Ada apa dengan Palace Master? Orang ini sudah berada di ujung kekuatannya, kita bisa mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Yuan Wei berkata, dengan niat membunuh di matanya, dan menatap Xiao Yan yang sedang duduk bersila, berkaki di sampingnya. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh, tapi dia tidak keberatan dengan niat membunuh Yuan Wei terhadapnya. Bagaimanapun, dia dan Zuchi sejak awal berlawanan. Yuan Wei setia kepada Zuchi, dan tidak ada yang salah dengannya. Tapi dia membunuh Wu Zan dan menghancurkan tiangan Chaoxing. Xiao Yan berjanji pada Wu Zan, dan dia harus membalas dendam ini. Aku bukan tuan istanamu, kata Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Yuan Wei mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan aneh ketika dia mendengar kata-kata itu. Di depannya adalah wajah Zuchi, tidak ada yang berubah, meskipun penampilannya mirip dan tinggi, ada perbedaan dalam pakaian dan gaya rambut. Yuan Wei telah mengikuti Zuchi selama bertahun-tahun, tetapi dia sangat yakin bahwa dia tidak akan mengakui kesalahannya, meskipun keduanya mirip. Tuan istana bercanda. Yuan Wei bingung, tetapi tidak berani mengatakan lebih banyak. Apakah kamu masih ingat tiangan Chaoxing? Xiao Yan bertanya. Superstar batang surgawi. Superstar batang surgawi apa? Yuan Wei mengerutkan kening, menunjukkan tatapan serius, seolah-olah dia tidak ingat. Bintang-bintang dihancurkan olehmu. Xiao Yan terus mengingatkan. Yuan Wei menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Saya tidak tahu bintang mana yang dikatakan oleh Tuan Istana, dan saya tidak pernah memperhatikan apa nama beberapa bintang ketika mereka dihancurkan. Saya harap Tuan Istana akan memaafkan saya. Yuan Wei cukup menghormati Zuchi, tapi berburu loyalitas Istana Dewa kepada Zuchi sangat mengesankan. Xiao Yan sedikit terkejut, sepertinya orang-orang kuat ini tidak berniat membangkang. Dari sini terlihat bahwa dalam hal hati orang, Zuchi ini memang standar yang sangat tinggi. Hanya tidak ingat, kata Xiao Yan. Yuan Wei menghela nafas lega, dan segera Xiao Yan berkata, karena kamu tidak ingat, mari gunakan hidupmu untuk menebus dosa. Yuan Wei hanya menenangkan hati. Segera menegang, menatap Xiao Yan dengan heran, dia tentu saja bingung, karena Zuchi tidak pernah terlalu peduli dengan urusan mereka sebelumnya. Selama dia menyelesaikan perintah Zuchi, dia tidak akan peduli tentang menghancurkan bintang-bintang di tangannya. Pendapat hal kecil yang tidak penting. Guru istana, kenapa begitu? Meskipun bintang-bintang yang saya hancurkan tidak diizinkan oleh Tuan Istana, mereka semua memenuhi perintah Tuan Istana, dan untuk menjaga otoritas Istana Dewa Berburu, apa masalahnya dengan 1 atau 2 bintang? Tanya Yuan Wei melihat Zuchi dengan bingung, matanya sangat suram, dan dia merasa bahwa Tuan Istana di depannya memiliki perubahan besar dalam temperamen. Saat berikutnya, sosok Yuan Wei tiba-tiba mundur, menatap Xiao Yan dengan ngeri. Tidak, kamu bukan Tuan Istana. Xiao Yan tersenyum, dia sudah menyebutkan pertanyaan ini sejak awal.
Saya melihat sosok mundur Yuan Wei, dan ketika dia menembak ke belakang hingga 100 kaki, darahnya tiba-tiba melonjak, dan tubuhnya membengkak dengan cepat, seolah-olah dia akan meledak. Tentu saja, bukan karena dia ingin meledakkan dirinya sendiri, tetapi darah jiwanya ada di formasi pengubah awan cirrus. Setiap orang yang bergabung dengan Istana Dewa Pemburu harus mengorbankan darah jiwa mereka untuk formasi ini, dan darah jiwa Yuan Wei tidak terkecuali juga di dalamnya. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki ingatan tentang suci, setelah mendapatkan tubuh suci, dia menemukan hubungannya dengan awan cirrus mengubah formasi langit, dan juga merasakan darah jiwa Yuan Wei. Jadi saat ini, Xiao Yan hanya perlu menggerakkan pikirannya, dan dia bisa menggunakan kekuatan darah jiwa ini untuk membunuh Yuan Wei. Hingga saat ini, Yuan Wei akhirnya percaya bahwa Tuan Istana di depannya sebenarnya bukan menjadi orang yang tidak perlu dipikirkan Yuan Wei, tetapi menatap Xiao Yan sendiri yang sedang duduk bersila. Kau merebut Palace Master. Sialan, Istana Dewa Berburu dimiliki oleh pemilik istana. Mayatnya telah diambil oleh wanita ini. Ayo pergi bersama dan bunuh dia dengan segala cara. Teriak Yuan Wei, lalu dia dengan paksa menekan darah yang berjatuhan, lalu tanpa melihat ke belakang, dia bergegas menuju Xiao Yan sendiri yang sedang duduk bersila. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikan ledakan diri, dia akan bergegas ke Xiao Yan sendiri, dan bahkan jika dia mati, dia akan mencurahkan kekuatan terakhirnya pada Xiao Yan. Jika bukan karena kekhawatiran Tuan Istana, kamu akan dibunuh olehku sejak lama. Kamu seharusnya. Mata Yuan Wei penuh dengan keengganan. Masih ada ratusan kaki, jarak seperti itu tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Xiao Yan sama sekali. Akhir dari sebab dan akibat. Apakah orang-orang ini akan dibunuh? Lei Ji bertanya setelah melihat pertempuran sengit di bawah. Berapa banyak kekuatan yang telah kamu pulihkan sekarang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak terburu-buru, alam Dewa Darah juga harus membayar kejahatan mereka, dan ini adalah harga mereka. Kami berasal dari dunia luar, sepertinya kami ditolak oleh Sensi, penyerapan energi asal terhambat, apalagi pemulihan keabadian, dan dunia ini tidak tahu apakah itu karena kami dari dunia luar atau dunia luar, dunia itu sendiri, saya tidak dapat merasakan keabadian, hal ini sangat aneh. Lei Ji mengerutkan kening, dan sudah hampir 1000 tahun sejak dia keluar dari tanah hukuman Tuhan dan datang ke dunia Sensi. Dan selama masa-masa ini, Lei Ji juga mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatannya sendiri, tetapi kecepatan dia dapat menyerap sumber ki sangat lambat sehingga dalam 1000 tahun, sumber ki dalam tubuh Lei Ji baru saja menembus 1 juta bintang. Anda tahu, ini adalah kekuatan yang sudah dimiliki Lei Ji. Dia dulunya abadi di dunia tanpa batas. Setelah diturunkan ke dunia Sensi, dia ditolak oleh dunia, dan kekuatannya pulih perlahan. Tapi ini tidak bisa dihindari, meski pemulihannya lambat, tapi bagaimanapun juga, ini bukan kultivasi dari awal, fondasinya masih ada, yang dibutuhkan hanyalah waktu, selama ada cukup waktu, bahkan jika Anda tidak dapat mencapai keabadian, setidaknya kamu bisa mencapai Dewa Pejuang Bintang 9. Masih bisa menjadi orang yang sangat kuat lagi, adapun keraguan Lei Ji, Xiao Yan belum mencapai keabadian, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, tetapi gangguan Yuan Shen adalah contoh yang baik, kekuatan avatar Yuan Shen harus mencapai keabadian fisik juga abadi. Namun, setelah avatar Yuan Shen datang ke dunia Sensi, itu ditangkap oleh tangan besar. Itu sangat kuat. Xiao Yan tidak tahu dari mana tangan besar ini berasal, tetapi itu pasti terkait dengan rahasia tingkat yang lebih tinggi dari dunia Sensi. Avatar dewa asli juga hilang. Saya pikir ada banyak rahasia di dunia ini yang saya tidak tahu. Sejauh ini, saya hanya melihat Jin Taiwei sebagai makhluk abadi. Sedangkan untuk makhluk abadi lainnya, saya belum tahu. Kenang Xiao Yan, Raja Tianzang sangat kuat, tetapi Xiao Yan tidak dapat memastikan kekuatan Raja Tianzang. Satu-satunya abadi yang bisa dipastikan adalah Jin Taiwei. Mata Lei Ji menyipit sedikit setelah mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa saat, dia menatap Xiao Yan dengan serius dan berkata, hati-hati, dunia Sensi secara logis lebih kuat dari Changmang, bagaimana mungkin tidak ada keabadian, pasti ada yang besar, konspirasi di dalamnya, atau dengan sengaja menyembunyikan keabadian ini, pendekatan seperti itu tidak diragukan lagi berarti bahwa bahaya sedang mendekat, dan dunia membuat pilihan. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan belajar dari Qiu bahwa itu hanya 10.000 tahun sebelumnya. Rencana Taixu untuk menyerang dunia Sensi, tapi Xiao Yan tidak tahu tentang dunia selain Taixu, atau perang melawan dunia luar sudah dimulai, tapi Xiao Yan dan yang lainnya masih terlalu lemah untuk mengetahuinya. Kemudian Xiao Yan melihat pertempuran di bawah.
Pertempuran ini akan segera berakhir. Sekarang hanya 50.000 dari 200.000 elit dari alam Dewa Darah yang tersisa, dan 50.000 ini adalah upaya bersama dari beberapa leluhur dari alam Dewa Darah. Hanya dengan mengambil tindakan dapatkah mereka diselamatkan. Sosok-sosok yang sekarang bertarung di udara ini semuanya adalah kesombongan Liang Tiangong. Emosi mereka masih sama dengan Xing Yuxuan, sombong dan sulit diatur. Hanya beberapa dari mereka yang menemukan bahwa penguasa dunia mereka telah jatuh, dan beberapa orang melarikan diri, tetapi kebanyakan dari mereka beberapa orang tidak takut sama sekali, dan mereka akan bertarung sampai mati. Bunuh setengahnya, kata Xiao Yan. Lei Ji mengangguk. Karena Lei Ji ditemukan, maka Lei Ji secara alami menjadi preman nomor 1 Xiao Yan. Lei Ji segera mengangkat tangannya, dan petir menyambar. Cahaya guntur ini hanya setebal lengan, tetapi kecepatannya sangat cepat, kepala meledak seketika. Ratusan orang dibombardir dan dibunuh dalam sekejap. Halilintar tidak berhenti sampai di situ, tetapi dengan cepat bola balik di antara banyak tokoh, sasarannya sangat jelas, langsung membombardir kepala mereka, memusnahkan jiwa mereka seketika, bahkan membunuh mereka secara langsung. Suara mendesing. Cahaya guntur ini seperti jimat kematian, membunuh puluhan ribu orang dalam waktu kurang dari setengah batang dupa segera. Tim Liang Tiangong runtuh, tetapi cahaya guntur ini tidak berhenti, pembunuhan terus berlanjut. Di depan cahaya guntur Lei Ji, ada banyak pertempuran abadi di Liang Tiangong, tidak peduli apakah itu pertempuran abadi bintang 9 atau pertempuran abadi bintang 1, selama mereka bertarung abadi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan akan terhapus dalam sekejap. Night Rain Wenling 0, 2 pembaruan sehari, lusinan bab di depan situs web, sehingga Anda dapat menontonnya dalam satu tarikan napas. Semua orang di Istana Surgawi Liang mulai melarikan diri ke segala arah, dan orang-orang yang masih hidup di alam Dewa Darah akhirnya mendapatkan nafas mereka. Di seluruh langit Istana Surgawi Liang, mayat tanpa kepala terus berjatuhan dari udara dengan kilatan Lei Mang, dan langit menjadi lebih pekat, hujan darah. Oke, pembunuhan berakhir di sini. Untuk menyelesaikan sebab dan akibat, membunuh saja tidak cukup, kamu, kemarilah. Kata Xiao Yan. Lei Ji mengangkat tangannya, Lei Mang berhenti membunuh dan melingkari ujung jarinya yang ramping, mencarinya lebih terlihat seperti makhluk hidup dengan kecerdasan. Xiao Yan menoleh untuk melihat Xing Yuxuan, yang masih berani bergerak. Liang Tiangong hanya memiliki total 4 dewa pertempuran, dan sekarang Xiao Yan membunuh 3 dari mereka, dan sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa. Di bawah perintah Xiao Yan, Xing Yuxuan tiba-tiba sadar kembali, matanya bergetar, dan dia tidak berani untuk tidak menurut. Apakah kamu ingin hidup? Xiao Yan memandang Xing Yuxuan dengan dingin. Tidak peduli seberapa bangga dan sombongnya dia sebelumnya, semua kesombongannya akan hilang saat menghadapi kematian. Di hadapan kekuatan absolut, dia sekarang merasa seperti semut. Umumnya rentan. Xing Yuxuan mengangguk dengan gemetar, lagi pula, 3 pelajaran sebelumnya meninggal dengan sangat tragis, bagaimana mungkin dia tidak takut? Mulai sekarang, Anda akan menjadi penguasa dunia dari Istana Surgawi Liang. Saya dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi setelah itu, setiap 500 tahun, Anda akan menawarkan 50 juta keping pil energi abadi dan 1 juta keping energi sumber ilahi ke benua Doudi. Dan 10.000 keping seni bela diri dan keterampilan bertarung. Batas waktu untuk mengabadikan adalah 100.000 tahun. Xiao Yan berkata dengan dingin, untuk benua Doudi, Xiao Yan dapat sepenuhnya menghancurkan Istana Surgawi Liang secara langsung, tetapi untuk identitas makhluk tertinggi namun, jika Xiao Yan melakukan ini, itu sama saja dengan melemahkan kekuatan dunianya sendiri. Xiao Yan tidak menunjukkan terlalu banyak kebaikan, dia juga tidak langsung menjarah, tetapi memberi mereka waktu dan kesempatan, tetapi ini adalah hasil terbaik. Karena bahkan jika Xiao Yan secara langsung menjarah sumber daya Liang Tiangong untuk dipasok ke benua Doudi, itu sendiri tidak ada artinya, cara mengabadikan akan membuat benua Doudi lebih kompetitif, dan pembangkit tenaga listrik yang berasal darinya akan menjadi lebih kuat. Xiao Yan harus melihat jauh dan membuat rencana jangka panjang untuk benua Doudi. Xing Yuxuan sedikit membeku ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia tidak sadar sejenak, dia pikir Xiao Yan akan membunuh mereka semua, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan memberi mereka kondisi seperti sebab dan akibat, dari 2 alam. Lantai 13, semua roh menerima laut. Masih bisakah kamu membentuk kembali tubuh baru untukmu? Masuk akal bahwa selama jiwamu tetap hidup, bahkan jika kekuatanmu turun, kamu harus dapat membentuk kembali tubuhmu. Xiao Yan bertanya dengan serius, dan tidak menjawab pertanyaan permaisuri, karena dia lebih memperhatikannya, apakah mungkin membangkitkan permaisuri.
Permaisuri menutupi mulutnya dan tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya, menatap Xiao Yan yang serius, matanya juga berkabut dengan senyuman. Aku telah hilang untuk waktu yang sangat lama. Ini hanyalah jiwa yang tersisa, atau bahkan sisa kesadaran. Jiwa telah lama menghilang, tetapi aku benar-benar bahagia dalam ratusan tahun ini. Aku telah memenuhi harapanku di dunia ini. Terima kasih, telah mencintaiku. Permaisuri tersenyum, tetapi dua garis mata di sudut matanya sudah melewati wajahnya yang cantik. Jika jiwa belum bereinkarnasi, pasti ada jalan. Xiao Yan menatap Permaisuri, dia masih tampak tidak mau. Permaisuri menggelengkan kepalanya dengan ringan, mengulurkan telapak tangannya yang ramping untuk membelai pipi Xiao Yan, dan mendarat di jantungnya yang berdetak kencang, merasakan detak jantung Xiao Yan yang sebenarnya. Hihi, anak laki-laki yang sedang jatuh cinta benar-benar imut. Permaisuri menempelkan kepalanya ke dada Xiao Yan, sudut mulutnya terangkat, dia sangat menyukai perasaan ini. Tinju terkepal Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang, dan tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Xiao Yan mengerti bahwa ini adalah pilihan Permaisuri, dan dia sudah menyerah sejak lama. Berapa lama bisa seperti ini? Telapak tangan Xiao Yan mendarat di kepala dadanya, mengelusnya dengan ringan, dan berbisik pelan sambil menundukkan kepalanya. Ini sudah batasnya, tapi pada akhirnya, aku seharusnya bisa memberimu banyak uang. Permaisuri berkata. Xiao Yan berhenti berbicara dan memeluk Permaisuri dengan erat. Ratusan tahun seperti mimpi, terima kasih, Xiao Yan bisa merasakan ledakan emosi Permaisuri di pelukannya, dan dadanya sudah basah oleh air mata. Maafkan aku, Permaisuri berkata dengan lembut kepada Xiao Yan. Kata-kata maafnya mengandung terlalu banyak kasih sayang untuk Xiao Yan, dan Permaisuri tidak menyangka bahwa dia dan Xiao Yan tampaknya diam-diam saling mencintai. Meskipun baru beberapa ratus tahun, Permaisuri telah menanamkan sosoknya dalam ingatan Xiao Yan. Perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan, dan yang lebih menyakitkan dari ini adalah mengetahui bahwa perpisahan harus dilakukan. Aku akan selalu mengingatmu, Chen Xianyuan. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, memegangi sosok lembut di lengannya erat-erat. Aku pergi. Taixu menginvasi Sensi sebelumnya. Situasinya tidak diketahui sekarang, jadi kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kepala Ratu mengangguk ringan di depan dada Xiao Yan, dan keduanya berpelukan berpisah dan berjalan ke sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal juga, dan setiap cerita akan berakhir, cepat atau lambat. Sisa Taixu yang melarikan diri telah ditangkap, tetapi sayangnya, semuanya mati pada akhirnya. Sungguh luar biasa mereka bunuh diri pada saat yang sama. Tidak ada informasi berguna yang diperoleh dari mereka, kata Permaisuri dengan menyesal. Hancurkan kelompok Taixu ini, Xuan Yin mungkin menderita balas dendam Taixu. Kata Xiao Yan dengan sedikit cemberut. Permaisuri tersenyum dengan tenang setelah mendengar ini. Selama Sensi bisa menang, Xuan Yin akan memiliki secercah kehidupan. Apakah dunia nyata Xuan Yin saat ini masih takut akan balas dendam Taixu? Karena Permaisuri memilih untuk mengepung dan menekan Taixu di sini, dia sudah memikirkan semua kemungkinan buruk. Karena itu, jika Taixu benar-benar ingin membalas dendam di alam Xuan Yin, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan sampai Sensi menang, kata Xiao Yan dengan senyum pahit. Dalam hal ini, kamu dan Gu Zongsheng sangat mirip. Apapun situasinya, kamu masih peduli dengan dunia, tetapi semuanya memiliki takdirnya sendiri. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan akhir dari Xuan Yin. Kembalilah ke Sensi sesegera mungkin. Pertempuran pasti akan sengit, kamu harus lebih berhati-hati. Kata-kata prihatin Permaisuri saat ini seperti istri muda, penuh keengganan dan perhatian pada suaminya yang akan segera pergi, untuk melakukan ekspedisi. Saya akan mengambil setengah dari sumber daya di alam Xuan Yin, sehingga saya dapat membantu Sensi sampai batas tertentu. Tidak ada subdunia yang dapat bertahan setelah kekalahan Sensi, jadi keberadaan sumber daya ini tidak ada artinya. Jika Sensi menang ingat, Anda dapat mengembalikan sumber daya pada saat itu. Permaisuri berkata dengan lembut, mengambil setengah dari sumber daya Xuan Yin berarti kekuatan seluruh dunia akan turun satu tingkat. Ada kemungkinan Immortal tidak akan terlahir kembali, kekuatan God of War juga akan turun tajam, dan Origin Ki akan lebih sulit didapat. Setelah sumber daya langka, banyak orang kuat akan bersaing. Belum lagi penurunan tiba-tiba di jumlah orang kuat, populasi dan bintang di seluruh dunia akan ruang batas akan sangat terpengaruh. Tetapi untuk situasi saat ini, sumber daya Xuan Yin masih sangat besar, dan masih bisa sangat membantu dalam perang dunia yang luas ini. Mengambil setengah dari sumber daya Xuan Yin dapat jatuh ke musim dingin sumber daya, selama tidak diserang dalam waktu singkat, Xuan Yin tidak akan dihancurkan.
Kamu tidak perlu khawatir, kehilangan setengah dari sumber daya bukanlah hal yang baik untuk Suanyin. Tanpa sumber daya yang cukup, arti penyerangan akan hilang. Permaisuri berkata lagi, Xiao Yan diam dan dia tidak tahu bagaimana menjawab. Kedalamannya masih belum sebanding dengan permaisuri, jadi lebih baik mengikuti pengaturan permaisuri saat ini. Oke, dengarkan saja Yuaner. Xiao Yan mengangguk. Permaisuri mengangguk, dan segera mengangkat telapak tangannya yang ramping, dan bola kristal berwarna-warni muncul di telapak tangannya. Jelas, permaisuri sudah menyiapkannya. Melihat bola kristal berwarna-warni itu, energi yang terkandung di dalamnya telah melebihi kognisi dan perasaan Xiao Yan. Untuk menggunakan kekuatan di dalamnya, kamu harus membawanya kembali ke Sensi, dan kemudian kamu dapat menemukan Senwu untuk melindunginya. Ini mewakili semua makhluk di seluruh Suanyin. Tampaknya setelah kehilangan pengontrol, para Dewa Taiksu ini tidak memiliki tujuan, dan mereka semua memasuki keheningan, mengambang di kehampaan tanpa gerakan apapun. Melihat ini, Xiao Yan juga sedikit mengernyit, koleksi 4 Dewa Taiksu di Lingsu sudah menjadi batasnya, juga tidak bisa diremehkan. Tidak semua sumber daya yang terkandung dalam Dewa Taiksu ini berasal dari dunia nyata Suanyin, beberapa di antaranya bukan milik Suanyin, dan harus diambil dari dunia lain. Permaisuri berkata, jelas tidak mudah untuk mengambilnya, jadi permaisuri bertanya pada Xiao Yan bagaimana merencanakannya. Tepat ketika Xiao Yan masih berpikir tentang bagaimana menghilangkan kecanduan yang sia-sia ini, bola kristal di tangannya tiba-tiba menghilang, dan Xiao Yan sendiri tidak memasukkannya ke dalam ring, dan segera muncul di benak Xiao Yan. Suara Old Zan terdengar. Lantai 13 dari Zichen Void Spirit Pagoda dapat menampung sumber daya yang tak terbatas. Bola kristal yang menghilang tiba-tiba muncul di lantai 13. Di dalam lantai 13 terdapat lautan abu-abu yang mengelilingi seluruh dunia. Ada platform di tengah, dan lautan abu-abu ada di sekeliling. Bintang aneh, dan bola kristal yang menghilang di tangan Xiao Yan muncul di lantai 13 menara roh Void Zichen, dan bola kristal itu perlahan tenggelam ke lautan kelabu, hanya untuk melihat bahwa bola kristal itu benar-benar menyatu ke laut. Seolah-olah setetes cahaya telah tenggelam ke dalamnya dan kemudian menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat di lautan yang awalnya berwarna abu-abu. Ada lautan yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Tapi hanya sebagian kecil dari lautan abu-abu yang berubah. Di platform yang ditangguhkan di udara, ada garis-garis di tanah. Pada saat ini, di antara banyak garis gelap, salah satunya bersinar terang. Ada ratusan garis di peron, tetapi bola kristal ini, yang berisi setengah dari sumber daya alam Suanyin, hanya menyala salah satunya. Jika Anda melihat sekeliling, itu bersinar di laut. Ling Nahai hanyalah ujung dari gunung es. Dan ini berisi setengah dari sumber daya di alam Suanyin, dan itu hanya menerangi sebagian kecil dari lautan semua roh. Bisa dibayangkan betapa besar sumber daya yang dapat ditampung oleh laut di lantai 13 pagoda Zichen Void Spirit ini. Dalam sekejap, sepertinya masalah sulit ini diselesaikan dengan mudah. Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah Zichen Void Spirit Pagoda selalu muncul saat Xiao Yan membutuhkan sesuatu. Atau Zichen Void Spirit Pagoda selalu memiliki kemampuan seperti itu, tetapi Xiao Yan tidak membutuhkannya, dan itu hanya muncul saat dia membutuhkannya. Tentu saja, atau waktu pengaturan kemampuannya semua dalam rencana Tuhan, dikombinasikan dengan pandangan sebelumnya, tampaknya yang terakhir lebih mungkin. Lantai pertama dan kedua adalah untuk kekuatan terlemah Xiao Yan waktu untuk membantunya berkultivasi, sampai sekarang telah dikembangkan ke lantai 13, dan kemampuan setiap lantai akan sesuai dengan kekuatan Xiao Yan saat itu. Itu tidak akan terlalu kuat, membuat Xiao Yan bergantung pada Zichen Void Spirit Pagoda singkatnya, semuanya tampak baik-baik saja. Saat ini, tidak ada cara untuk mengambil ratusan ketuhanan Taiksu, tetapi sumber daya agung yang terkandung dalam tubuh mereka semuanya dapat dikumpulkan di laut 10.000 roh, sayang sekali menyia-nyiakan sumber daya yang begitu agung. Taiksu dan yang lainnya tidak memiliki nyawa lagi, dan Xiao Yan memiliki Void God Armor, satu-satunya keberadaan yang dapat mengendalikan kecanduan Dewa Taiksu, bahkan jika Xiao Yan mencoba mengirimkan pikirannya, Xiao Yan langsung mengerutkan kening. Tanpa diduga, sinar kekuatan abadi tidak menyatu ke arah Xiao Yan, dan ketuhanan Taiksu tidak membuat gerakan apapun. Xiao Yan pergi dan melihat keempat ketuhanan Taiksu yang telah dikumpulkan olehnya di Lingsu. Segera setelah Xiao Yan menggerakkan pikirannya, kekuatan abadi berkumpul dari keempat Dewa Taiksu ini, tetapi tidak peduli bagaimana Xiao Yan mengirimkan pikiran dari ratusan Dewa Taiksu ini, tidak ada setengah jalan kekuatan abadi menuju Xiao Yan, bersama. Dewa-dewa Taiksu ini tampaknya diblokir oleh batasan yang kuat,
dan sumber dayanya tidak dapat diambil. Xiao Yan bertanya dengan curiga, dan permaisuri juga melihat ke atas. Itu benar, mereka semua memiliki batasan dalam tubuh mereka, dan mereka mengandung kegelisahan. Jika Anda melanggar batasan secara paksa, mungkin Dewa Taiksu ini akan meledak sendiri. Begitu mereka meledak, kekuatan mereka tidak terbayangkan. Kekosongan ini mungkin tidak dapat tahan. Permaisuri mengangguk. Saat dia mengangguk, Xiao Yan sedikit mengernyit. Xiao Yan tidak pandai menahan diri, atau mungkin karena selalu ada mata anjing di sekelilingnya, Xiao Yan tidak menghabiskan waktu menahan diri untuk mempelajari Mingwu, dan sekarang mata anjing tidak ada, sangat kuat pengekangan benar-benar merepotkan. Gou Yan, aku harus pergi. Xiao Yan berkata dengan suara rendah, dia tahu bahwa Gou Yan pasti menyimpan batasan, kalau tidak, dia tidak akan muncul ketika berhadapan dengan Su Chang sebelumnya. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, permaisuri tampak bingung. Mata Xiao Yan segera beralih ke Jiu Ying dan kelompoknya, dan 4 Dewa Taiksu besar berubah menjadi sinar cahaya dan menyapu ke arah Xiao Yan, serta Jiu Ying, Demon Sky Beast, Blood Scarlet Dragon, dan Su Erkun semuanya berubah menjadi sinar cahaya tampaknya menghilang dari udara tipis. Nyatanya, Xiao Yan mengumpulkan semuanya di pasar Lingsu di lantai 12. Semuanya di sini telah berakhir, sekarang kita hanya perlu memikirkan cara untuk mengambil sumber daya dari ratusan Dewa Taiksu ini. Ratusan Dewa Taiksu jelas tidak bisa dibawa pergi. Sekarang ada 4 dari mereka di Lingsu, dan sumber energi dan kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya harus tetap megah, tetapi mereka hanya digunakan untuk baju besi Void God Xiao Yan. Kata-kata tambahan seharusnya menjadi lebih dari cukup. Adapun untuk mengambil ratusan Dewa Taiksu ini, saya khawatir Anda harus mematahkan pengekangan mereka dengan mata anjing. Jika Anda mematahkannya dengan paksa, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan seperti yang dikatakan permaisuri. Setelah kata-kata Xiao Yan keluar, mata anjing itu tidak pulih bahkan jika Xiao Yan ingin pergi saat ini, dia harus menunggu lebih lama. Pada saat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan matanya tiba-tiba melihat ke kejauhan, dan sepertinya ada niat membunuh yang muncul di matanya. Benar saja, ada yang salah dengan orang ini, kata Xiao Yan tiba-tiba, mata permaisuri menunjukkan kebingungan. Mengikuti arah yang dilihat Xiao Yan, ada kehampaan tanpa akhir, tidak ada bintang dan tidak ada ruang batas, saya tidak tahu apa yang dikatakan Xiao Yan. Ayo pergi, Yuaner, tetap bersamaku untuk yang terakhir kalinya. Kata Xiao Yan, permaisuri tidak tahu mengapa Xiao Yan mencariku, dia hanya mengangguk pelan, seolah tidak ada yang penting. Kelinci awan es mengeluarkan suara, peng, dan itu berubah menjadi puluhan kaki. Meskipun tidak berbicara, ia masih memiliki penglihatan. Xiao Yan dan permaisuri terbang ke belakang kelinci Bing Yun, lalu berbalik menjadi Chang Hong dan menghilang ke dalam kehampaan. Hunting God Palace melihat suci yang hilang dan kembalinya darah jiwa. Beberapa orang sudah mundur dan pergi. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka benar-benar mengerti apa yang terjadi. Penguasa istana mereka telah dikalahkan, dan Xiao Yan mengembalikan darah jiwanya, yang tidak merugikan mereka, jadi mereka yang mengetahui urusan saat ini telah mundur dan pergi. Semua tentara api pergi tanpa perintah permaisuri, dan mereka masih dalam ayunan penuh. Di kehampaan yang luas, ada pelangi panjang, yang tidak berjalan lurus, melihat sekeliling. Pelangi panjang ini tampak seperti garis bergelombang dengan pasang surut, tetapi tidak ada yang bisa melihat gambarnya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di kehampaan, ada bintang seputih salju. Angin dingin menderu-deru di atas bintang-bintang, dan angin serta salju menyapu bintang-bintang sepanjang waktu. Di beberapa tempat, es dan salju sedalam ratusan meter, dan danau serta lautan di sini semuanya berubah menjadi es yang padat dan tebal. Oleh karena itu, hampir tidak ada kehidupan di bintang ini, bahkan setelah beberapa praktisi tiba di bintang ini, mereka akan pergi setelah tinggal sebentar karena lingkungan yang ekstrim di sini. Namun, pada bintang yang sangat dingin ini, di bawah lapisan es setebal 10.000 meter, tidak ada yang menyangka bahwa ada hamparan merah besar dengan suhu sangat tinggi di tanah, yang terlihat seperti tiang, terkadang keras dan terkadang lunak. Dan di sini sosok intinya ada di dalamnya, melihat sekeliling yang aneh. Ada 2 tanda bintang yang berkedip di antara kedua alis sosok ini. Darah dewa asli. Mengapa inti dari bintang ini membuatku merasakan krisis? Xiao Yan digantung di antara lapisan es dan potongan merah besar. Merah yang tampak seperti tiang sebenarnya lembut. Ini akan mengambil inisiatif untuk mundur, seolah menyambutnya. Lokasi Xiao Yan saat ini masih agak jauh dari intinya, setelah mencari-cari,
Xiao Yan menemukan bahwa bagian dalam tempat ini hampir seluruhnya ditempati oleh warna merah ini, sepertinya bintang ini telah diparasit. Pada saat ini, bahkan ada suara aneh mengaum berbakti, yang jatuh ke telinga Xiao Yan dan membuat matanya berkedip. Meskipun kekuatan fisik avatar dewa asli kuat, kekuatan jiwa tidak mencukupi, belum lagi kemampuan untuk memblokir kekuatan jiwa, tidak ada cara untuk menjelajah terlalu jauh. Bintang ini terlalu aneh, itu saja. Xiao Yan tidak mau mengambil risiko, karena dia terburu-buru untuk kembali ke Sensi, jadi tidak perlu mengambil risiko untuk menjelajahi bintang yang begitu aneh. Hampir tidak ada dari berita yang diberikan Yuxuan kepada Xiao Yan benar. Aku khawatir orang ini sengaja membawaku ke sini. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan berbalik dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, vitalitas yang menakutkan tiba-tiba datang dari merah besar, membuat sosok Xiao Yan tiba-tiba bergidik, stagnasi. Mungkinkah inti dari bintang ini adalah makhluk hidup? Xiao Yan berbalik dengan takjub, dan melihatnya dengan aneh. Semuanya merah sejauh mata memandang, dan tidak ada yang efektif informasi sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat bintang seperti itu. Untuk avatar dewa asli, vitalitas dan ki dan darah tidak terlalu diperlukan. Alasan mengapa Xiao Yan berhenti adalah karena ki dan darah yang memancar di sini dapat membantu tubuh untuk mati. Jangkauan Dewa Abadi setengah langkah untuk menerobos ke tubuh abadi yang sebenarnya. Xiao Yan melihat area merah yang luas, dan terus melihat sekeliling, menjelajah dengan hati-hati untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu. Kakak, tetap selangkah. Tepat ketika Xiao Yan melewati tambalan merah dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, suara manusia keluar dari bawah tambalan merah. Saudaraku, selamatkan aku, kamu akan berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Suara manusia ini mengandung kekuatan jiwa, sehingga hampir tidak mencapai telinga Xiao Yan dari bawah warna merah, tetapi Xiao Yan tidak menjawab, tetapi sosoknya berhenti sejenak. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah dia tidak menyangka akan ada suara itu, masih hidup orang di sini. Saudaraku, apakah kamu bersedia menyelamatkanku? Aku punya banyak harta sebagai hadiah. Selama kamu menyelamatkanku, aku akan memberikan semuanya untukmu. Dari suara yang keluar, dapat dirasakan meskipun mengandung kekuatan jiwa, sosok ini pemiliknya sudah sangat lemah dan sepertinya sudah cukup lama terjebak di sini. Suara itu terus keluar, tetapi Xiao Yan tidak tergerak, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, tetapi terus melangkah maju dengan kakinya, dan terus mencari di sekelilingnya. Setelah hampir setengah lingkaran, Xiao Yan dapat memastikan bahwa inti bintang telah sepenuhnya tertutup oleh warna merah ini, tetapi bintang tersebut belum ditinggalkan, artinya inti bintang masih ada, tetapi dibungkus dengan warna merah. Mungkinkah potongan merah ini adalah sejenis makhluk hidup yang melahap kekuatan inti dari bintang-bintang di sini? Xiao Yan berpikir itu aneh, dan suara yang barusan datang berarti ada bahaya di dalamnya, dan itu tidak mudah untuk membobolnya. Xiao Yan berjalan perlahan ke depan, mengukur kristal merah, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di kristal merah. Cahaya ini langsung dikenali Xiao Yan ketika dia melihatnya, itu mengandung kekuatan bintang yang luar biasa. Tetapi kekuatan bintang-bintang biasanya terkondensasi menjadi satu, dan umumnya tidak akan ada dispersi. Xiao Yan merasa sangat aneh saat melihat sinar kekuatan bintang ini. Tempat ini aneh, tetapi jika Anda tidak mengambil risiko untuk mencobanya, saya khawatir akan sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di sini. Sinar kekuatan bintang ini adalah kesempatan terbaik. Mata Xiao Yan menunjukkan tatapan hati-hati, dan kemudian dia meledak dengan kecepatan yang sangat cepat, kecepatannya melesat menuju kekuatan bintang. Saat telapak tangan Xiao Yan menyentuh kekuatan bintang-bintang, warna merah di sekitarnya seperti pemburu yang menunggu untuk menyergap, dan Xiao Yan adalah mangsa mereka. Xiao Yan segera meninju beberapa kali, dan pukulan kuat mengenai merah, dan ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, merah itu seperti gelombang besar di laut, menutupi langit dan menutupi bumi menuju Xiao Yan. Benar-benar aneh. Dia jelas tidak merasakan nafas kehidupan, tetapi ada vitalitas dan darah yang agung di sini, seperti darah dan merah seperti tiang. Saya tidak tahu apa itu, tetapi pada saat merah ombak menghantam, Xiao Yan krisis hidup dan mati yang kuat menyulut hatiku. Seolah-olah dia merasa selama dia tersentuh oleh warna merah ini, dia mungkin harus mengakui kehidupan avatar dewa asli di sini. Xiao Yan langsung membakar napasnya, langsung meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya menjadi yang terkuat, dan kemudian dengan cepat mundur dengan keras. Dengan keras, tubuh Xiao Yan mundur langsung ke lapisan es di belakangnya, dan warna merah lembut sedang mengejar sampai Xiao Yan menembus lapisan es dan muncul di luar warna merah yang keluar sepertinya dipengaruhi oleh sesuatu.
Seperti ancaman, dia mundur ketakutan. Xiao Yan tergantung di udara saat ini, memegang kekuatan bintang di tangannya, tetapi dia memiliki lebih banyak waktu di hatinya. Meskipun saya tidak tahu apa warna merah ini, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar dihancurkan oleh avatar dewa asli. Xiao Yan mengambil banyak risiko untuk memenangkan sinar kekuatan bintang ini, tetapi dia juga tahu bahwa warna merah ini tidak biasa. Potongan merah ini melekat pada inti bintang-bintang, tapi tadi aku melihat emas di merah, dan emas itu adalah tubuh aslinya, mungkinkah? Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera memotong jarinya, dan darah emas mengalir dari ujung jari keluar, lalu jatuh ke lubang tadi. Xiao Yan memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi, dan tanpa sadar mundur 100 kaki. Ledakan. Saat Xiao Yan mundur, merah menyusut di lubang seperti gunung berapi yang meletus, bergegas keluar dari lubang, dan bergegas menuju Xiao Yan dengan gila. Sepertinya rasa takut tadi benar-benar hilang, dan warna merah dengan cepat menghilang dan runtuh di bawah angin dingin, bukan takut dingin, tapi angin. Tubuh Xiao Yan melesat ke belakang dengan cepat, kecepatan merah yang keluar dari pusat bumi berkurang banyak, dan warna merah terus runtuh, memperlihatkan warna emas di dalamnya. Xiao Yan hanya samar-samar melihat warna emas yang sudah dikenalnya, sekarang, tetapi pada saat ini dia merasakan aura yang terkandung di dalamnya. Setetes darahku sendiri langsung membuatnya gila. Mungkin seperti dugaan Xiao Yan, warna merah adalah pakaian domba, dan emas yang terkandung dalam warna merah berasal dari darah dewa asli yang kuat. Itu hanya darah yang agung, dan sepertinya memiliki spiritualitas, jadi pemilik darah ini, saya tidak tahu seberapa kuat dewa aslinya. Saya belajar dari Taihe bahwa dewa asli bintang 9 bukanlah akhir, tetapi darah dewa asli memiliki kekuatan seperti itu memang di luar imajinasi Xiao Yan. Beri aku, beri aku. Suara barusan berasal dari darah emas, tapi itu benar-benar terdengar seperti orang hidup yang memohon bantuan dari Xiao Yan sebelumnya, tapi suara saat ini penuh dengan kegilaan. Beri aku tubuhmu, dewa asli yang bangga. Darah emas mengalir keluar dari merah, dan kemudian berubah menjadi tangan besar dan menamparkan Xiao Yan pada saat yang sama. Angin dingin yang kencang menerpa, dan setengah dari tangan emas besar itu roboh. Darah emas tampaknya berada di bawah ancaman yang tak tertahankan, dan segera ditarik ke merah. Xiao Yan melihat warna merah yang menutupi darah emas. Mungkin ini adalah darah yang kuat, dan itu adalah darah emas untuk melindungi dirinya sendiri. Jangan pergi, kamu dan aku sama-sama dewa asli. Namaku Taihe, kamu harus mengenalku. Xiao Yan mundur ke langit, angin dingin di sini lebih kencang, dan emas darah sudah tidak berani mengejar sejauh ini. Xiao Yan memandangi darah emas yang mundur dengan acuh tak acuh, dengan mata yang rumit. Tidak heran jika darah di tubuh Taihe terkuras sebelumnya, jadi dia datang ke sini. Xiao Yan menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Lingkungan bintang ini sangat ekstrim, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, jadi banyak sekali badai terbentuk untuk terus menyapu. Dan darah dewa asli kebetulan takut dengan angin dingin, jadi mungkin bukan kebetulan darah dewa asli ada di sini. Seseorang dengan sengaja menempatkan darah dewa asli di sini, dan darah dewa asli tidak hanya melahirkan kebijaksanaan spiritual, tetapi juga berkembang ke tingkat yang begitu kuat. Apakah ini seseorang yang mengolah darah dewa asli? Xiao Yan bergumam, meskipun Taihe adalah dewa asli yang kuat, darahnya seharusnya tidak sekuat itu. Kekuatan darah ini saja sudah cukup untuk menghancurkanku. Darah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika seseorang benar-benar mengolahnya, maka, seberapa kuat orang yang mengolah darah dewa asli? Xiao Yan semata tenggelam, dan tiba-tiba dia sepertinya melihat sosok di sudut matanya, dan Xiao Yan segera berdiri terbalik. Ini kebetulan, saya telah mencari dewa asli yang masih hidup, dan saya tidak berharap menemukannya. Sebelum Xiao Yan memalingkan muka, ada suara yang datang dari Xiao Yan. Itu hanya beberapa puluh kaki jauhnya, tapi Xiao Yan tidak menyadari keberadaannya sampai dia melihatnya dari sudut matanya tadi, tapi pihak lain sudah membuka mulutnya untuk berbicara. Kekuatan jiwa dari avatar dewa asli tidak cukup kuat, tetapi seharusnya bisa melihatnya dari jarak sedekat itu. Xiao Yan sama sekali tidak memperhatikan penampilan lawan. Jadi, kamu sengaja membawaku ke bintang ini. Xiao Yan menoleh untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Orang ini adalah Yusuan yang berpura-pura ketakutan di depan Xiao Yan sebelumnya. Mampu tampil diam-diam sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang ini tidak sederhana. Yusuan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengangkat alisnya dan berkata, aku menyebutkan dua bintang ini, dan kata-kata itu juga mengarahkanmu ke Han Hexing, dan kamu datang ke Han Fanxing sendiri, jadi kamu bisa menyalahkanku. Ketika Xiao Yan berbalik,
Telapak kakinya tiba-tiba melangkah keluar. Jaraknya sangat dekat sehingga dia muncul di depan Yuxuan hampir seketika, dan tinjunya yang bersahaja menghantam Yuxuan. Jika itu sama seperti sebelumnya, Yuxuan hanyalah pertarungan bintang 2, Tuhan, tingkat kekuatan ini bahkan tidak bisa menandingi gaya kepalan tangan Xiaoyan. Peng! Dengan suara teredam, tinju Xiaoyan tiba-tiba membeku, dan embusan angin muncul di sekujur tubuhnya, dan embusan angin ini adalah kekuatan tertiup Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba menyusut, karena Yuxuan berdiri dengan tangan di belakang, dan dia hanya mengangkat satu tangan untuk menangkap pukulan Xiaoyan, matanya seperti anak kecil yang memukul telapak tangan orang dewasa. Seharusnya tidak, kupikir kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya, yang membuatku cemburu. Dewa asli yang bertahan sampai hari ini setidaknya adalah dewa asli bintang 6. Tidak peduli seberapa bodoh atau bodohnya dewa asli apakah itu bisa mencapai tingkat yang seharusnya. Yuxuan tampak jijik, di matanya Xiaoyan benar-benar tak tertahankan sampai batasnya. Setelah kata-kata Yuxuan jatuh, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan terdengar suara kakak. Dia mencubit tinju Xiaoyan dengan telapak tangannya, dan menghancurkannya langsung di bawah 5 jarinya. Wajah Xiaoyan pucat, dan dia menarik tubuhnya. Tinju itu terbuat dari daging dan darah, dan tulang-tulang tangan menembus daging dan darah, tetapi kepalan tangan yang hancur itu pulih dalam sekejap. Xiaoyan melihat kekuatan nyata Yuxuan. Pukulan Xiaoyan sangat datar sehingga dia bisa menerimanya, dan dia juga menghilangkan kekuatan tinju Xiaoyan. Kekuatan orang ini tidak hanya jauh di depan Xiaoyan, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Yuanshan. Biar ku tebak, dewa asli ini juga harus berasal darimu, jadi dewa sejatimu seharusnya sedang dalam perjalanan. Mata Yuxuan tenang, tapi dia memahami Xiaoyan secara langsung. Kamu juga dewa asli. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Orang di depannya tidak ingin menyembunyikan kekuatannya, tetapi energi asalnya hanya pada tingkat dewa pertarungan bintang 2, dan dia baru saja menerima pukulan Xiaoyan. Xiaoyan masih bisa merasakan ledakan singkat ki dan darah. Meninggalkan tubuh fisik ini, saya tidak akan mempersulit Anda. Anda harus tahu bahwa dewa ini pasti akan mati jika Anda datang ke sini. Tidak peduli siapa Anda, di alam Xuanyin, tidak ada yang bisa menjadi musuh saya kecuali permaisuri. Yuxuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Yuxuan percaya diri, yang menunjukkan bahwa dia memang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Xiaoyan telah bertemu Taihe sebelumnya, tetapi mereka telah hilang selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Untuk Xiaoyan, dia masih belum pernah melihat dewa asli yang sebenarnya, dan orang di depannya, ki asli hanya bintang 2 melawan dewa, tetapi ada kekuatan tersembunyi di tubuhnya ki dan darah yang sangat menakutkan. Xiaoyan, yang juga memiliki tubuh dewa asli, pasti tidak akan disalahartikan sebagai energi dan darah semacam ini. Orang ini adalah keluarga dewa asli, dan dia adalah dewa asli yang sebenarnya. Justru karena inilah dia memiliki permusuhan yang kuat terhadap Xiaoyan, karena Xiaoyan mengambil tubuh dewa asli, dan mengingat sifat bangga dari dewa asli, dia tidak akan pernah membiarkan darah mereka ternoda. Senior, maafkan saya karena tidak menyetujui junior ini. Tubuh ini sangat penting bagi saya. Sensi, yang tidak terbatas dan punah, juga berada dalam situasi yang sulit. Saya berharap senior akan meminjamkan tubuh ini untuk sementara waktu. Setelah Sensi menang, saya pasti akan menggunakannya sebagai milik saya. Kembalikan tubuh dewa asli utuh. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan berkata, orang ini sangat kuat, jadi Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menyerah pada saat ini. Lagi pula, jika orang di depannya ingin mengambil kembali tubuhnya dengan cara paksa, dia mungkin bisa melakukannya dengan mudah. Jika dia tidak bisa mengambilnya kembali, Xiaoyan memikirkan darah emas dari dewa asli di bintang ini. Jika dia tidak bisa, sangat mungkin orang ini langsung menghancurkan tubuh, mengubahnya menjadi bagian dari darah emas. Tidak layak, Yuxuan menjawab dengan dingin. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia tidak tahu dari mana asal arogansi dewa asli, meskipun penurunan dewa asli hampir setara dengan pemusnahan, dewa asli yang tersisa masih memiliki aura kebanggaan terhadap semua makhluk di dunia. Senior harus tahu tentang Taihe. Dia mengajariku 82 pukulan para dewa. Aku berjanji pada Taihe senior bahwa jika dia berhasil, dia akan menemukan cara untuk melanjutkan darah dewa asli. Lanjut Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya. Orang tua yang telah mati untuk waktu yang tidak diketahui, dia bahkan bisa mempercayai omong kosong seperti itu, sungguh idiot. Mimpi harus disembunyikan. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan penindas yang kuat menyelimuti Xiaoyan,
dan Xiao Yan berlutut dalam kehampaan dalam sekejap, tubuhnya membungkuk dan dia tidak dapat berdiri tegak di bawah penindasan. Yuxuan perlahan berjalan di depan Xiao Yan, merentangkan kelima jarinya dan menekan langsung roh surgawi Xiao Yan. Tidak peduli siapa kamu tidak bisa menempati tubuh ini. 5 jari bergetar hebat, kepala Xiao Yan diremas sampai meledak, darah terciprat kemana-mana, gambar itu sangat kejam, darah menyembur dari kepala Xiao Yan yang hancur. Yuxuan tidak berhenti di situ, menekan telapak tangannya lagi, tulang dada Xiao Yan patah, dan seluruh tubuhnya patah. Hanya Xiao Yan yang tahu rasa sakit memar tulang. Ketika avatar dewa asli terluka parah, jiwa dari tubuh utama juga akan terluka, dan hubungan dengan dewa akan menjadi kabur. Oleh karena itu, memang mungkin untuk menggunakan metode cedera parah ini untuk menghilangkan jiwa Xiao Yan dari tubuh, diusir dari mereka. Kesadaran avatar dewa asli telah benar-benar kabur, dewa tersebut hampir kehilangan koneksi dengan avatar dewa asli. Satu-satunya perasaan adalah tubuh dewa asli jatuh, dan kemudian terbungkus panas mendidih, dan kemudian benar-benar kehilangan kontak dengan avatar dewa asli. Dewa ini duduk bersila di belakang kelinci Bingyun, dengan ekspresi tegas di wajahnya meskipun ada permaisuri compang camping di belakangnya. Mata Xiao Yan tertuju ke depan saat ini, dan Han Fanxing tidak dapat dilihat dengan mata telanjang saat ini. Tapi Xiao Yan sudah memancarkan niat membunuh yang ganas. Yuaner, apakah kamu tahu bahwa masih ada dewa asli yang hidup di alam Suanyin ini? Xiao Yan bertanya pada permaisuri. Meskipun dunia nyata Suanyin tidak besar, sebenarnya jauh lebih kompleks daripada Sensi. Karena subdunia, beberapa orang kuat akan datang ke Suanyin dari dunia lain secara kebetulan, dan saya tidak tahu tentang beberapa kekuatan tersembunyi orang. Dulu ada ras dewa asli, tetapi tampaknya sudah lama sekali. Ras ini menghilang begitu saja, dan tidak banyak orang yang datang ke dunia nyata Suanyin. Adapun dewa asli yang Anda katakan masih hidup itu memang mungkin. Permaisuri berkata perlahan, mata Xiao Yan menjadi gelap. Kali ini avatar dewa asli mengalami perubahan besar. Kekuatan Yuxuan sangat kuat, dan darah agung dewa asli di Han Fanxing. Jika menurut tebakan Xiao Yan, saya khawatir itu bukan hanya dari satu dewa asli. Paksaan yang terkandung dalam darah bisa begitu kuat, sangat mungkin untuk mengumpulkan darah dari banyak dewa asli yang jatuh, dan kemudian mengolahnya dengan kekuatan bintang. Tapi, apa tujuannya mengolah darah dewa asli? Xiao Yan bingung. Bahkan jika dia adalah darah agung dari dewa asli, tidak mungkin untuk menyerap semuanya. Ini tujuan seseorang harus terkait dengan keluarga dewa asli. Meskipun dewa telah menembus keabadian kaisar, bahkan dengan avatar suci, mungkin sulit baginya untuk menandingi. Tidak semua dewa asli adalah Taihe. Xiao Yan memancarkan niat membunuh yang kuat saat ini. Apa yang Yuxuan lakukan membuatnya marah. Tidak peduli apakah Yuxuan adalah dewa asli, avatar dewa asli ini sangat penting bagi Xiao Yan, jadi ambil kembali tidak peduli apa. Xiao Yan telah kehilangan kontak dengan klon dewa asli untuk waktu yang lama saat ini, dan dia tidak tahu bagaimana Yuxuan akan berurusan dengan bagian klon dewa asli Xiao Yan. Ayo cepat, Xiao Yan memarahi. Kelinci Bingyun tidak berani berbicara, dan menggeram pelan, meskipun menolak di dalam hatinya, itu masih orang yang mengetahui urusan saat ini, dan kecepatannya masih jauh lebih cepat. Ada yang salah dengan avatarnya, dan situasinya tidak terlalu baik sekarang. Permaisuri tidak bertanya lagi, dia sedikit mengangguk setelah Xiao Yan berkata. Permaisuri dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Xiao Yan, menatap kehampaan di kejauhan. Permaisuri dia menutup matanya, napasnya yang lembut berangsur-angsur menjadi berirama, dan dia tertidur. Xiao Yan juga menutup matanya, mendengarkan suara lembut dan bahkan bernafas dari telinganya. Aura pembunuh di tubuh Xiao Yan juga berangsur-angsur menghilang, dan aroma permaisuri datang dari napasnya, seolah-olah suasana hati Xiao Yan yang gelisah benar-benar terguncang, pada saat ini. Tenangkan diri. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, sebuah bintang berkelap-kelip di mata Xiao Yan. Saat dia melihat bintang ini, niat membunuh yang telah ditekan pecah lagi. Xiao Yan sudah memiliki perasaan terhadap klon dari dewa asli, seperti tangan kanannya. Belum lagi master jahat dan master membayar harga baginya untuk memenangkan klon ini. Jadi klon ini adalah miliknya sejak awal, dan itu tidak akan pernah dibiarkan orang dapat dengan mudah mengambilnya. Permaisuri membuka matanya yang kabur dari bahu Xiao Yan, pipinya memerah seolah-olah dia baru saja tidur nyenyak, tapi dia tersenyum manis saat melihat Xiao Yan yang penuh dengan niat membunuh. Baru saja aku mendapat mimpi yang sangat indah. Saat Xiao Yan menoleh untuk melihat permaisuri, matanya penuh kelembutan. Oh, apa yang kamu impikan? Kata Xiao Yan dengan lembut, niat membunuhnya tidak menyentuh wanita lembut dan manis yang tersenyum di depannya, wajah kecil itu tersenyum ke dalam hati Xiao Yan.
Dengan mata serius dan senyum yang sangat manis, matanya penuh kasih sayang dan ketulusan. Hihi, aku tidak akan memberitahumu. Permaisuri tersenyum nakal, Xiaoyan mengulurkan jarinya dan menggaruk hidung di wajah cantik itu, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, keduanya menghargai waktu terbatas yang mereka miliki bersama. Jika kamu tidak memberitahuku, tidak akan ada kesempatan di masa depan, kata Xiaoyan. Mimpi indah harus disembunyikan, permaisuri menggelengkan kepalanya. Saat keduanya berbicara, bintang yang tampak seperti sebutir beras mendekat dalam sekejap mata, dan Han Fanxing dianggap sebagai bintang sedang hingga besar, dan semakin dekat, bintang itu menjadi semakin besar. Bintang seputih salju hampir tidak dapat melihat jejak manusia, tetapi kenyataannya, ada banyak pembuluh darah spiritual di bawah lapisan es, jadi mereka semua menggunakan lapisan es sebagai fondasi, dan melemparkan istana dan kota di lapisan es, seluruh bintang ada. Tidak banyak kerajaan. Xiaoyan datang ke tempat di mana avatar dewa asli sebelumnya, tetapi gua es yang pecah telah dibekukan kembali, dan semua jejak di sini terhapus oleh es, salju, dan angin dingin. Untungnya, ada Naji di avatar dewa asli, dan ada merek jiwa di jiwa Xiaoyan di Naji, kekuatan jiwa di domain tersebar, dan jejak yang ditinggalkan oleh merek tidak dapat ditiup angin, dan salju. Bawah tanah, Xiaoyan menepuk kelinci Bingyun, dan yang terakhir mengeluarkan geraman pelan lagi. Ia bersikeras untuk memprotes, tapi jelas protes itu tidak efektif. Diselimuti dengan kekuatan besar, dia jatuh ke lapisan es, dan ketika lapisan es itu pecah, dia menuju ke tanah. Tidak ada tanah di sekitarnya, dan beberapa hanya memiliki es, tetapi ketika dia mencapai tanah, kegelapan tidak bisa menceritakan apa yang ada di sekelilingnya. Setelah turun ke puluhan ribu kaki, dia baru saja memecahkan es dengan keras. Pusat bumi belum sepenuhnya ditempati, tetapi masih banyak ruang untuk bergerak. Xiaoyan sudah menjelajah di sini, jadi dia segera melihat ke satu sisi, lalu menepuk kelinci awan es. Evil, meskipun aku tidak bisa melihat ekspresi kelinci Bingyun, tapi dari suaranya, orang bisa membayangkan kalau kelinci terlihat seperti anjing. Pada akhirnya, dia masih terbang menuju arah yang ditunjuk Xiaoyan. Renyah seperti gelembung. Apa yang menarik perhatian di sini masih sepotong besar merah. Ketika saya melihatnya untuk pertama kali, saya tidak berpikir itu akan menjadi darah, karena itu sangat agung, bahkan Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa merah ini adalah darah, dan di bawah merah ini bahkan ada darah dewa asli. Xiaoyan dapat merasakan lokasinya dengan menanamkan jiwa pada cincin itu, dan setelah berjalan ratusan kaki ke arah yang ditunjuk Xiaoyan dalam kegelapan, Ice Cloud Rabbit berhenti tiba-tiba. Karena sesosok muncul di depannya, berdiri di udara, muncul dengan sangat tiba-tiba dalam kegelapan, saya melihatnya perlahan mengangkat kepalanya, dan cahaya keemasan bersinar di matanya. Ini adalah tempat terlarang, keluar. Sebuah suara seperti guntur, terutama di bawah tanah yang sunyi ini, seperti guntur. Duduk bersila, mata Xiaoyan sedikit memadat, dan api hitam menyala di mata terbuka dan tertutup, mengungkapkan niat membunuh, terlepas dari apakah orang di depannya adalah pembangkit tenaga dewa asli yang masih hidup. Kesombongannya membuat Xiaoyan sangat tidak bahagia, hanya berdasarkan ini, kapan harus membunuh. Dewa Xiaoyan melangkah keluar dalam satu langkah, dan langsung menyatu dengan avatar leluhur dari langkah keempat, ditambah keabadian langkah pertama dewa, kekuatan tempur Xiaoyan pada saat ini sebanding dengan langkah kelima. Tetapi kekuatan orang di depannya ini mungkin di luar jangkauan langkah kelima, dan dia telah mengeluarkan kata-kata sombong sebelumnya bahwa satu-satunya lawan di dunia ini adalah permaisuri. Aura Xiaoyan melonjak dalam sekejap. Kekuatan 6 keinginan dan denyut nadi menghancurkan kekosongan langsung mengangkat kekuatan tempur dan tubuh fisik Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia memperoleh tubuh fisik suci, ingatannya hilang. Ini mungkin hal terakhir yang dilakukan Suci sendiri. Dia tidak ingin ingatannya diketahui orang lain, dan Xiaoyan tidak tahu segalanya tentang Suci, jadi Xiaoyan tidak mewarisi keterampilan bertarung yang diketahui Suci. Jadi sampai sekarang, Xiaoyan belum benar-benar menggunakan keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi untuk bertarung. Keterampilan bertarung yang paling kuat adalah yang diberikan oleh Yang Mulia, dan untuk bertarung melawan orang ini di depannya, satu-satunya cara adalah menggunakan Sensen kita yang paling kuat dari Xiaoyan. Dalam kehampaan, kaki Xiaoyan mengambil 5 langkah berturut-turut dengan hampir tanpa jeda, 5 hantu menerobos semua yang ada di lapisan es, semua yang ada di sekitar sini runtuh, dan Xiaoyan tidak bisa mengendalikan begitu banyak, dia hanya ingin mendapatkan kembali aslinya, Dewa Avatar. Ada 5 jejak kaki besar, salah satunya lebih kokoh dari yang lain. Setelah sosok Xiaoyan sedikit berhenti,
Langkah ke-6 tiba-tiba melangkah maju, dengan peningkatan lebih lanjut dari kekuatan dewa, 7 langkah Sensen tidak lagi seperti dulu. Karena mengandung kekuatan keabadian yang berkali-kali lebih kuat dari sumber Qi, kekuatan keabadian Xiao Yan masih terbatas, tetapi setelah bergabung dengan klon Zuchi, itu cukup untuk ditampilkan oleh Xiao Yan. Terlebih lagi, armor dewa palsu yang dengan cepat menyebar dan terkondensasi dari tubuh Xiao Yan seperti cairan juga memiliki kekuatan keabadian, dan semua kekuatan ini dapat dimobilisasi dan digunakan oleh Xiao Yan kapan saja. Tetapi ada juga batas kekuatan abadi yang dapat dimiliki oleh keterampilan bertarung, tetapi setelah memiliki kekuatan abadi, Xiao Yan tidak akan membayar harga yang mahal seperti sebelumnya saat melakukan Sensen kita. Tentu saja, Xiao Yan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan 7 langkah mengejutkan dewa. Jika dia menggunakannya dengan seluruh kekuatannya akan berlipat ganda, tetapi Xiao Yan juga harus menanggung beban yang sangat besar. Setelah langkah ke-6 keluar, Xiao Yan mengertakkan gigi, dan suara Mixu Tianlei yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya, dan Mixu Thunder Veins di sekujur tubuhnya dimobilisasi dengan gila. Pada saat ini, Xiao Yan dikelilingi oleh guntur hitam dan api, gemuruh bayangan raksasa di bawah menyebabkan inti bumi runtuh. Tapi Xiao Yan tidak berhenti di situ, tetapi mengambil langkah ke-7 lagi. Semua api dan guntur dari tubuhnya menyembur keluar, seolah-olah semua kekuatan telah dituangkan ke langkah ke-7 hantu itu kokoh, tampak seperti telapak kaki asli, diselimuti tekanan yang menakutkan. Bum bum bum, batu pecah yang tak terhitung jumlahnya dan es yang hancur seperti hujan lebat yang agung, tetapi itu bukan hujan. Tetapi dalam hujan kerikil ini, kedua sosok itu tidak mundur, dan tidak satu pun dari mereka yang mengelak, meskipun batu-batu itu jatuh menimpa tubuh mereka, dan tubuh mereka sangat stabil. Benar-benar mengabaikan batu-batu yang dihancurkan mengenai tubuhnya, meskipun tubuh fisik Xiao Yan hanya setengah langkah keabadian, bahkan jika itu hanya setengah langkah keabadian, tubuh fisiknya sudah sangat kuat. Bahkan jika kerikil ini mengenai tubuhnya seperti meteor, perasaan yang dia berikan pada Xiao Yan seperti tetesan air hujan yang jatuh di kulitnya, perasaan itu hampir dapat diabaikan. Hal yang sama berlaku untuk sosok di sisi lain, melihat 7 bayangan raksasa jatuh terus-menerus, yang terakhir mengepalkan tinjunya dalam kegelapan, dan sosoknya tidak bergerak sedikit pun sampai bayangan raksasa itu meledak di depannya sebelum dia mengangkatnya, lengannya, yang meremehkan, sebuah pukulan meledak. Itu bahkan pukulan tanpa berpikir, terlihat mudah, tetapi di ujung lain dari kepalan tangan, jejak besar Xiao Yan runtuh seketika, seperti kerikil jatuh yang tampaknya kuat, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali ketika jatuh di tubuh mereka. Xiao Yan melangkah maju satu demi satu, dan sosok di sisi lain terus mengepalkan tinjunya dengan datar. Bayangan raksasa 7 langkah itu seperti gelembung, dan tidak bisa menimbulkan badai sama sekali, semakin keras gerakannya, semakin mudah diselesaikan dengan cara yang sangat datar dari lawan, semakin menonjolkan kekuatan dari lawan. Langkah ke-7 adalah langkah Xiao Yan yang paling kuat, dan kekuatan ke-7 langkah ini pasti telah mencapai tingkat keterampilan bertarung kuno. Tentu saja, ini bukan batas Xiao Yan, tapi sekarang. Saya khawatir bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa mengguncang sosok di depannya sama sekali. Ledakan, langkah ke-7 runtuh, dan sosok di depan Xiao Yan sekali lagi menerima pukulan yang sangat biasa. Meskipun dipisahkan oleh jarak tertentu, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan kekuatan Qi dan darah yang memancar dari tubuh lawan, dan tubuh abadi setengah langkahnya mungkin seperti anak ayam di depannya, bukan lawannya sama sekali. Xiao Yan bahkan samar-samar melihat tanda bintang yang sudah dikenalnya berkelap-kelip di antara alis sosok yang jauh itu, ada 8. Dewa asli bintang 8. Xiao Yan mendesis dengan dingin, avatar dewa aslinya adalah yang terkuat tetapi hanya mencapai 4 bintang, tetapi orang di depannya memiliki tanda bintang 8 yang bersinar di antara alisnya, yang sedikit lebih kuat dibanding Taihe. Tubuh abadi tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan, tubuh abadi memiliki vitalitas yang sangat kuat, selama tidak dapat dibunuh, selama diberi kesempatan untuk bernafas, tubuh abadi dapat bertarung lagi. Ini juga alasan mengapa para dewa asli begitu kuat. Aku punya beberapa harapan untukmu. Orang yang bisa merasuki tubuh dewa asliku bukanlah orang biasa. Aku tidak menyangka itu hanya sepotong sampah yang kekuatannya perlu ditingkatkan dengan metode rahasia. Sejauh yang kau tahu, apakah layak juga menjadikan tubuh klan dewa asliku sebagai tiruan? Sosok di depannya yang hampir tidak bisa melihat wajahnya tersembunyi dalam kegelapan adalah Yusuan yang menghancurkan tubuh Xiao Yan, klon dewa asli, masih sama seperti sebelumnya, memancarkan Qi asal dari dewa petarung bintang 2 berfluktuasi, tetapi Qi dan darahnya yang tersembunyi sangat kuat sehingga mencekik.
Ki dan darahnya menyelimuti Xiaoyan dalam sekejap, dan tubuh Xiaoyan terasa seolah-olah dia dicubit dengan parah dalam sekejap, dan tulang-tulang tubuhnya mengeluarkan suara retak, seolah-olah dia akan roboh. Dan cerita pun bersambung, hatur nuhun udah dengerin Bojo Xiaoyan nepi ka beres, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.